dan Ibu memberikan nama yang luar biasa. Juniana lahir di bulan Juni tentu saja. Saat ini saya kepala akreditasi seluruh jenjang di Sekolah Diatmika Bali. Satuan SPK kalau disebutnya adalah sekolah yang diizinkan oleh Mas Menteri untuk menggunakan kurikulum selain kurikulum K13. Jadi kami menggunakan kurikulum dari UK, yaitu Cambridge, Bapak Ibu. Jenjangnya dari PAUD umur 3 tahun sampai umur 18 tahun. Jadi saya berada di seluruh jenjang. Di PAUD ada Pak Cok di sana, kemudian di SD ada juga, di SMP muncul lagi, di SMA pun demikian. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagi yang jenjang TK, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Silahkan nanti berbagi informasi ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri ada nomor kontak saya dan juga email personal. Biasanya waktu 90 menit tidak cukup ya Bapak Ibu untuk kita berelaborasi. Jika memang ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu nanti untuk mengontak saya. Terima kasih Pak Asep. Saya berpikir kita sudah pernah ketemu sebelumnya di sesi 1-1 ya. Apakah saya benar atau belum ya Pak Asep ya? Sudah ketemu belum ya? Satu bukan. Bukan ya Pak ya? Bukan. Oh, berarti saya aja yang kayaknya seperti deja vu kalau orang bilang. Baiklah, kalau memang belum ketemu, Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari saya. Kalau mau memanggil boleh dengan kata ini saja, Pak Cok. Jadi itu yang paling singkat bisa Bapak Ibu gunakan untuk memanggil. Nah, di kesempatan siang hari ini juga, Bapak Ibu, ayo kita yang memang memiliki internet yang bagus dan stabil, silakan kameranya dinyalakan, mikrofonnya dimatikan. Jika nanti ada kendala-kendala teknis ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, contohnya Bapak Ibu terlempar dari ruang meeting ini, silakan diusahakan kembali. Tapi kalau saya yang terlempar, Bapak Ibu jangan tinggalkan saya ya. Jadi ditunggu dulu, saya akan berusaha keras untuk balik ke ruang meeting ini. Ada buku catatan di sebelah Bapak Ibu, sangat disarankan karena banyak materi dan juga nanti kita akan berdiskusi. Jika ingin bertanya, gunakan fitur angkat tangan. Kita usahakan sekali agar waktu yang kita gunakan pada saat 90 menit ini sangat bermanfaat dan tepat waktu. Kemudian di siang hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sedang memikirkan banyak hal di keluarga, ya, di rumah. Apakah sudah makan nih keluarga semua, karena jamnya jam makan siang sebenarnya. Mungkin baru datang dari perjalanan. Demikian banyak ada pemikiran-pemikiran, tetapi pada saat ini marilah kita bersama, benak kita juga fisik kita berada di sini sehingga manfaatnya maksimal untuk 90 menit ke depan. Gunakan fitur chat Bapak Ibu untuk memberikan pesan-pesan atau bertanya, silakan, dan saya akan lebih banyak nanti menggunakan fitur-fitur ini ke depannya. Sejauh ini sudah ada 46 peserta, luar biasa. Jadi saya merasa senang sekali Bapak Ibu bisa mengampu sesi 1.2 di daerah Bantang, Hulu Sungai Utara Selatan, dan juga Barito Kuala. Apakah benar lokasinya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu? Bontang Bapak, bukan Bantang, Bontang. Oh, Bontang. Terima kasih Bu Mufidah. Bontang. Betul ya, Bu Pipit? Iya Pak, saya ini di Jawa saya baru lihat kalau saya sesi 2 Pak di Kota Banjarbaru. Apakah masih boleh ikut apa nanti saja pas sesi 2? Boleh ikut di sesi 2 Bu Pipit. Oh iya, saya keluar berarti Pak ya. Iya, terima kasih. Mohon izin. Silakan Bu Pipit. Ada lagi Ibu yang Bapak Ibu yang mungkin sesinya nanti di sesi 2? Atau mau 2 kali sesi? Boleh juga kalau memang ada niat mau 2 kali sesi gitu, tapi kalau tidak silakan nanti bergabung di sesi 2 berikutnya. Baik, kalau tidak ada kita akan mulai Bapak Ibu. Ini adalah capaian khusus untuk sesi elaborasi pada
hari ini, capaian umum, capaian khususnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Pada dasarnya sesi 1.2 ini ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu melihat nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan nanti yang namanya profil pelajar Pancasila bagi anak-anak kita. Jadi kita akan banyak sekali belajar tentang emosi dan cara kerja otak dalam menumbuhkan nilai-nilai dan karakter. Kata kuncinya tadi menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui keteladanan dan pembiasaan. Ada dua ini. Sebenarnya ada banyak cara ya, termasuk hukuman juga bisa menumbuhkan loh Bapak Ibu, tetapi yang kita pakai hanya dua, keteladanan dan pembiasaan. Yang paling penting, jadi kata kuncinya yang tadi, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan kita memahami dulu apa nilai-nilai yang kita pegang dan apa peran kita. Sebagai pengingat, Bapak dan Ibu, inilah profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai. Ini betul-betul harus dipegang oleh Bapak Ibu. Kalau bisa dibilang, mungkin bukan dihafal, tetapi dipahami jalur ceritanya bahwa kita ingin anak-anak kita menjadi sosok-sosok yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia berkebinekaan global karena banyaknya perbedaan di Indonesia, sehingga mereka juga kita harapkan bisa bergotong royong, kreatif dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa nantinya, bernalar kritis untuk menghindari berbagai informasi benar, simpang siur, hoax gitu ya. Dia bisa bernalar kritis untuk menganalisis banyak hal, termasuk juga mandiri. Mandiri di tengah bergotong royong adalah mampu mengelaborasi dirinya sendiri. Ini perlu kita pegang, ini adalah tujuan nanti. Kalau Bapak Ibu bertanya tujuan kita melakukan pendidikan seperti apa di Indonesia, inilah gambarannya. Nah, untuk mencapai gambaran ini tentunya Bapak Ibu guru juga diharapkan memiliki nilai ya dan perannya masing-masing di sini. Nah, peran dan nilai inilah yang kemudian betul-betul kita bahas di mana guru penggerak diharapkan memiliki 5 nilai ini, yaitu kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif. Ini yang paling juga mungkin baru ya, berpihak kepada murid. Keberpihakan kita itu kepada murid nantinya, bukan kepada pencapaian sekolah, bukan kepada komite-komite yang ada di sekolah, tetapi sebesar-besarnya adalah berpihak pada murid. Artinya nanti pertanyaannya, kalau ada suatu program, apa manfaat program ini untuk murid? Begitu pertanyaannya. Ada suatu pelajaran, apa manfaatnya untuk murid? Jadi konsep berpihak pada murid kira-kira akan mengarah seperti itu Bapak Ibu. Untuk peran, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menjadi pemimpin pembelajaran. Ini kalau kita bilang perannya luar biasa, super ini ya, guru super ini yang memang diharapkan Bapak Ibu. Sedangkan ini baru 1.2 ya Bapak Ibu ya. Jadi peran-peran ini di akhir 9 bulan Bapak Ibu berproses diharapkan sudah mulai melekat di dalam diri Bapak Ibu. Nah, 1.2, kenapa dia ada di poin 1.2 setelah Bapak Ibu menerima kemarin 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang 1.2 langsung diberikan Bapak Ibu apa tujuan dari pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila, bagaimana Bapak Ibu nilai-nilai yang dipegang dan perannya dalam mencapai itu. Sehingga ini di awal sekali kita berikan Bapak Ibu alur berpikirnya seperti ini. Sehingga kalau pertanyaannya sekarang, kita akan mengikuti fase modul 1, fase modul 2, fase modul 3, sampai dengan fase pasca modul. Memastikan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan nilainya dan bisa menjalankan perannya. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, jika angka 10 menggambarkan seorang guru penggerak yang sudah memegang seluruh nilai dan sudah menjalankan perannya secara penuh, di angka berapakah Bapak Ibu saat ini berada? Jadi Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri, silakan
di angka 0 sampai 10, Bapak Ibu posisinya ada di mana? Silakan tulis di chat box. Kayak Bu Sari 7, di angka 7. Luar biasa nih, angka 7. Buat Nyani, angka 7 juga. Angka 5, baru 6, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 10 kah mungkin? Pak Taufik, 5, Bu Isnawati. Kalau 10 otomatis jadi guru penggerak, Pak. Sudah jadi guru penggerak jadinya ya. Siapa tahu memang sudah jadi guru penggerak. Kita tidak pernah tahu ya. Ternyata nilai-nilai sudah Bapak Ibu lakukan, perannya juga sama gitu. Ada yang beberapa, ternyata saya sudah melakukan ini Pak. Berarti saya sudah guru penggerak ya? Oh ya, berarti sudah lolos ini. Nggak perlu C-nya lagi, dihilangkan langsung jadi guru penggerak. Baik, sebagian besar 5 Bapak Ibu. Saya persilakan yang memilih 5 untuk angkat tangan dan menyampaikan. Kenapa masih 5? Monggo. Bapak Nanang Nurudin. Silakan. Pak Nanang, monggo Pak Nanang. Tampaknya Pak Nanang masih malu-malu. Bapak Ibu yang lain yang masih 5 atau sedang berusaha menghubungi, yang 5 tadi menjawab 5, silakan angkat tangan. Raise hands Bapak Ibu, silakan open mic. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Dibuka dulu mic-nya Pak Nanang. Atau boleh saya minta Ibu Rismawati Ade untuk open mic dan menyampaikan pemikirannya. Silakan Ibu Rismawati. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak suaranya? Ada? Terdengar Ibu, silakan. Super. Kenapa saya menaruh di angka 5? Karena kita sudah melaksanakan peran dan juga sudah memiliki nilai, tapi masih dalam tahapan yang masih kecil. Maksudnya nilainya sudah ada mandiri, cuman kalau dikasih skala cukup baik masih cukup gitu loh Pak. Jadi lebih kepada belum istilahnya belum terpeta dengan baik. Mungkin selama ini sudah melaksanakan, hanya saja belum secara mendalam, masih ibaratnya masih di dasar-dasarnya aja gitu loh Pak. Baik, kalau menurut saya seperti itu Pak. Adakah yang belum sama sekali tersentuh menurut Ibu? Ada Pak. Yang mana ya? Misalnya untuk nilai reflektif, nah saya belum melaksanakan reflektif dengan baik selama ini. Kalau pemikiran ada, cuman tidak terdokumentasi, tidak menggunakan metode yang selayaknya untuk melakukan refleksi. Selain itu, untuk peran masih banyak yang belum Pak. Misalnya menjadi coach, nah itu belum pernah melaksanakan. Gimana sih kan tekniknya untuk jadi coach ya kan Pak ya? Kalau menggerakkan komunitas praktisi, sedikit banyaknya kita sudah, karena kita sendiri berkecimpung di MGMP. Kalau menjadi pemimpin pembelajaran itu karena kita kan mengajar, hanya mungkin arahnya belum 100% berpihak kepada murid, karena mungkin lebih mengepentingkan pencapaian kurikulum dan tujuan-tujuan lain gitu Pak. Ya, luar biasa Bu Rismawati. Kalau saya melihat dari proses reflektif saat ini Ibu udah dapet nih. Ya, inilah proses refleksi. Jadi ketika ditampilkan sesuatu, langsung kita menilai, berkaca bagaimana dengan diri saya. Dan bisa menyampaikan, itu udah luar biasa menurut saya, Bu Rismawati. Jadi reflektif sudah centang ya, sudah centang biru ya. Mungkin kalau di LMS ada centang biru ya, untuk mengetahui. Centang di sana, ada dasar-dasar yang Ibu sudah pahami. Luar biasa, terima kasih Bu Rismawati. Saya akan melanjutkan secara umum Bapak Ibu, inilah yang diinginkan seorang guru penggerak itu. Jadi perlu memahami bagaimana manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat dari peran yang tadi, saya harus coaching, saya harus membangun komunitas praktis, saya harus mendorong, hampir kesemuanya itu memberdayakan orang lain, menggerakkan orang lain. Sehingga kuncinya memang bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain. Sedangkan menggerakkan diri sendiri aja sudah sulitnya luar biasa. Sekarang mau diminta untuk menggerakkan guru senior di sebelah, atau menggerakkan kepala sekolah, atau menggerakkan kepala dinas. Nah, ini luar biasa. Atau sampai menggerakkan Mas Menteri atau Presiden kita. Bagaimana caranya itu, ya kan? Pertanyaannya di sana. Nah, modul ini berkutat erat dengan bagaimana kita nanti dimampukan untuk bergerak, bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu. Saya tertarik untuk menyampaikan apa yang Ki Hajar Dewantara tuliskan, bahwa seorang guru itu tidak cukup hanya memiliki ilmu pedagogis. Selama ini kita kan kuliah diajarkan bagaimana mengajarkan mata pelajaran, betul ya? Itu namanya ilmu pedagogis. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara ada 4 ilmu lainnya yang perlu kita kuasai juga sebagai seorang guru. 1, ilmu psikologis. 2, ilmu jasmani atau fisiologis. Kemudian ada ilmu etika, estetika. Baru yang terakhir adalah ilmu pedagogis. 4 ilmu inilah yang akan membantu kita untuk menjalankan peran-peran kita nanti di masyarakat. Ya. Bukan guru BK saja yang perlu mengetahui tentang ilmu-ilmu psikologis, tetapi kita sebagai guru perlu sekali. Saya pernah punya anak SD umur di kelas 6, perubahannya luar biasa drastis. Yang dari kelas 5 luar biasa mau berpartisipasi, kelas 6 jadi sensitif. Ternyata dia pertama kali datang bulan di kelas 6. Sedangkan teman-temannya belum. Ini terjadi perubahan ilmu fisiologis, Bapak Ibu. Ya, fisiologis ada hormonal yang berubah, di kelas 6 dia sudah duluan dapat datang bulan, sedangkan teman-temannya mungkin masih belakangan. Tentunya ini berpengaruh kepada pembelajarannya dia. Itu salah satu kalau dari fisiologis. Dari psikologis akan banyak sekali, dan kita di 1.2 akan merujuk terus pada yang namanya psikologis ini. Ya, nanti banyak akan tentang psikologis. Yang pertama tentang psikologis adalah trapesium usia. Nah, ini Bapak Ibu sudah dapatkan ya, trapesium usia, kenapa ini penting, di mana usia sekolah, apa yang terjadi di usia sekolah akan terbawa sampai kita di umur produktif nanti. Saya masih ingat Bapak Ibu apa yang terjadi ketika saya kelas 12 SMA. Ya, tamat pada waktu itu sudah berhasil mendapatkan ijazah, salah seorang guru menanyakan nih, ditanyakan semua temannya, dapat kuliah di mana? Universitas A, luar biasa, keren sekali. Universitas B, canggih, ini top. Nah, giliran saya pada waktu itu, Cok, universitas mana? Saya di IKIP sebelah, Bu, kampus sebelah. Oh iya, enggak apa-apa, nanti toh jadi guru kayak Ibu, dia bilang. Langsung terluka batin saya pada waktu itu, Bapak Ibu, karena saya merasa, kenapa teman-teman saya dibilang top, luar biasa, canggih, sedangkan saya yang memilih menjadi guru, keguruan pada waktu itu dibilang tidak apa-apa. Kata-katanya hanya bilang tidak apa-apa, tetapi sekian puluh tahun sampai sekarang masih terngiang perasaan itu ya. Itulah kemudian ada emosi di sana, trapesium usia. Sehingga perlu kita sebagai guru betul-betul memperhatikan apa nilai-nilai yang kita tanamkan di usia sekolah. Sehingga itu akan menjadi karakter. Kalau waktu itu saya ngambean, berhenti saya kuliah jadi guru. Bisa jadi saya malu dan kemudian mencari jurusan-jurusan lain pada waktu itu. Atau memang tidak percaya diri sampai sekarang bisa jadi. Tetapi syukurnya Tuhan memberikan jalan-jalan tertentu sehingga saya bisa bertumbuh menjadi seorang guru, dan sekarang kalau ketemu sama Bapak Ibu guru saya yang dulu, saya merasa bahwa saya sudah merasa berhasil ya untuk mewujudkan bahwa saya mampu menjadi guru-guru atau kepala sekolah juga yang memang produktif. Beruntungnya di sana, tetapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa nilai-nilai yang kita tanamkan di awal sekali akan berpengaruh kepada kita nanti di usia kita kerja, di mana ini adalah beberapa contohnya Bapak Ibu.
Ketika guru TK contohnya, ini tahap tumbuh kembang Erik Erikson secara psikososial. Anak di TK diharapkan ada 0 sampai 1,5 tahun membangun rasa kepercayaan. Ya, ada kepercayaan, ada harapan-harapan di sana. Nah, jika tidak terjadi proses ini, maka dia tidak percayaan. Tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap orang lain. Atau di tahap berikutnya ada otonomi dan ada rendah diri. Jika anak-anak 1,5 tahun, 3 tahun tidak dibiasakan untuk memiliki otonomi, nanti besarnya juga akan berpengaruh. Dia akan merasa rendah diri. Nah, kalau dilanjutkan terus, Bapak Ibu bisa melihat sampai di akhir ini, ada banyak sekali yang perlu terjadi proses pertumbuhan kembang dari anak kita. Ya, proses pertumbuhan kembang secara contohnya di sana ada yang namanya inisiatif. Ya, tujuan dari 3 sampai setengah tahun, produktivitas, identitas, termasuk keintiman terhadap sebuah hubungan. Ini dibangun Bapak Ibu selama proses pembelajaran. Apakah di sini ada materi matematika, IPA, fisika, kimia? Yang ditumbuh kembangkan adalah sikap-sikap psikososial yang semacam ini juga penting untuk ditumbuh kembangkan sehingga dia nanti menjadi individu yang memang betul-betul sudah matang secara emosionalnya. Kalau dirujuk dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, seperti ini jadinya. Bahwa Ki Hajar Dewantara itu menganggap ada wiraga dan wirama. Masa-masanya dibagi menjadi windu. Satu windu adalah 8 tahun. Di 8 tahun pertama, anak-anak dianggap sangat suka dan berkembangnya adalah dari wiraga. Sehingga tidak akan capek anak-anak itu. Tidak mau disuruh istirahat. Ya. Ini Bapak Ibu kalau memang bertanya, ini anak-anak kelas 1, nah, pernah diem nih anak-anak TK nggak diem-diem, tidak akan bisa diam mereka karena secara natural dan alaminya mereka masih wiraga, mereka belajar dengan bergerak dan bergerak. Hanya ketika mereka sakit, mereka berdiam diri atau diminta untuk berdiam diri oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya. Ya, kalau kita dewasa beda. Semakin berdewasa, ada lagi satu hal yang tumbuh, yaitu wirama, Bapak Ibu. Tetapi ada batasan ya di umur ke-9, di tahun ke-9-nya dia, yang seperti saya bilang tadi, 9 sampai 16 tahun itu, mereka wiraganya masih ada, sedang bertumbuh wirama. Wirama itu mengenal irama ya Bapak Ibu, bahwa setiap kehidupan itu ada iramanya. Kita bangun, tidur, kemudian membersihkan tempat tidur, gosok gigi, sarapan, berdoa, berangkat ke sekolah, semuanya ada irama. Matahari terbit, kemudian siang, kemudian tenggelam, semua ada irama dan mereka akan merasa bahwa irama itu adalah hal yang natural dan membantu motivasi mereka. Irama juga kalau kita lagi bekerja, kadang kita bersenandung ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita bersenandung itu memberikan motivasi tersendiri. Di situ kemudian akan dikuatkan lagi wirama itu di umur mereka yang berikutnya 17 sampai 24 tahun. Sehingga mereka bisa menjadi individu yang sudah tahu apa yang saya inginkan. Ya, tidak lagi harus disuruh begini, diminta begitu, mereka sudah paham. Pertanyaannya sekarang, dari keseluruhan perkembangan ini ada nilai-nilai, kemudian ada karakter-karakter yang muncul dari apa yang kita berikan. Bagaimana karakter itu bisa diubah nantinya atau diarahkan menuju ke profil pelajar Pancasila. Di sini kita perlu paham bagaimana karakter itu terbentuk sehingga Bapak Ibu belajar tentang gunung es. Ya, di mana muncullah di sana ada karakternya kita, ada sadar 12%, sisanya 88% bawah sadar. Jika ingin merubah, maka inilah yang perlu dirubah. Ada apa di bawah sadar itu sebenarnya? Di atas permukaannya yang muncul adalah karakter Bapak Ibu yang didapat dari kebiasaan yang dilakukan dari perilaku mereka. Bapak Ibu saat ini mungkin belum tahu ya karakter saya apa, karena Bapak Ibu belum pernah melihat kebiasaan saya. Bapak Ibu belum tahu perilaku saya, sehingga karakter itu muncul ketika Bapak Ibu sudah melihat kebiasaan seseorang dan mengetahui perilakunya. Itu yang terlihat. Tetapi apa yang mendasari seseorang melakukan itu, ada kotak hitam. Di dalam kotak hitam itulah tempat mereka menyimpan berbagai nilai, berbagai kepercayaan, berbagai keyakinan
termasuk pola pikir. Termasuk pola pikir. Nilai-nilai yang diajarkan dari kecil oleh orang tua kita itu akan masuk ke sana dan kemudian akan muncul ke permukaan menjadi perilaku dan kebiasaan. Ada banyak sekali contohnya. Di Bali contohnya kita setiap kali selesai memasak, Bapak Ibu, kita berikan yang namanya sebuah persembahan. Isinya nasi, ikan, sayur, semua yang kita masak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berikan terima kasih ucapannya. Itu adalah nilai-nilai keyakinan orang tua. Di setiap 6 bulan, contohnya, kita buat ulang tahun untuk pohon, Bapak Ibu. Jadi pohonnya diulang tahunkan, diucapkan terima kasih ya pohon, selama ini udah kasih sayur, udah kasih buah. Konsepnya adalah berterima kasih kepada seluruh makhluk hidup, termasuk alam. Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang semacam inilah timbul nanti menjadi perilaku dan kebiasaan. Bapak Ibu juga di daerah Bapak Ibu pasti memiliki ini. Nah, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap lingkungan? Di sini yang penting, Bapak Ibu. Ya, peran yang Bapak Ibu lakukan nanti itu adalah berujung nanti pada lingkungan. Ketika Bapak Ibu menyampaikan sekarang, anak-anak kalian boleh menyampaikan pemikiran, bebas menyampaikan pemikiran, bebas menyampaikan pendapat. Tetapi baru angkat tangan tidak diizinkan. Mau bertanya seperti ini, tuh banyak sekali tanyanya, ini belum selesai materinya gitu. Teorinya sudah benar, tetapi lingkungannya tidak dibuat seperti itu. Sehingga yang penting, contoh lagi, ada anak SMA kemarin kasusnya bilang, dia ngerokok di salah satu warung, Bapak Ibu. Terus ada gurunya datang, masih SMA kok udah ngerokok? Udah nggak usah ngerokok. Saya lihat Bapak juga ngerokok kemarin. Nah, apa yang terjadi? Sulit bagi guru itu memberikan nilai-nilainya dia kalau dia sendiri sebagai guru tidak memberikan yang namanya teladan dan tidak mempersiapkan sistemnya. Ada 2 hal, teladan dan juga sistem atau aturan-aturan yang di mana lingkungannya mendukung anak-anak untuk terjadinya sebuah update atau perubahan dari nilai-nilai keyakinan yang akan muncul jadi perilaku dan kebiasaan. Kalau kita meminta mereka berpikir kritis, contohnya, saya mau menanamkan berpikir kritis. Setiap kali kita pengajaran, kita yang memberikan materi di depan. Anak-anak tolong dicatat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tesnya berupa multiple choices atau orang bilang adalah pilihan ganda. Pilihlah di bawah ini adalah contoh makhluk hidup kecuali ayam, bebek, burung, dan batu. Ya, tanpa perlu melihat soalnya kita juga tahu bahwa jawabannya batu. Kita ingin membangun pemikiran kritis, tetapi lingkungannya tidak dibangun untuk anak-anak belajar bernalar kritis. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan, sulit kalau kita melakukan hal-hal tersebut. Sehingga dalam proses kita, Bapak Ibu bisa melihat di sini, kita harapkan dengan teladanan dan aturan yang konsisten, ada kebiasaan dan perilaku baru yang muncul nanti di permukaan yang menjadi karakter di sana. Ada nilai-nilai baru. Nah, untuk belajar nilai-nilai baru, kita perlu juga otak kedua kita, yaitu kalau kita lihat di sini, otak kedua kita adalah perut, Bapak Ibu. Ini penting nih otak kedua kita ya. Kalau kita lapar, sulit untuk belajar. Bunyi terus perutnya. Jadi tapi kalau kekenyangan, ngantuk tiba-tiba, ketiduran kita. Jadi kan katanya kita harus makan dan berhenti sebelum kenyang, betul ya? Jadi makannya dan berhentinya sebelum kenyang. Kalau teladan ini dilakukan di rumah contohnya. Nah kalau orang tuanya makan semuanya, ayam dihabiskan, sayur dihabiskan, nasi, udah kekenyangan, tidur. Teladannya apa? Makan sampai kenyang dan kemudian bisa tidur. Tetapi kalau ada nilai yang seperti saya sampaikan tadi, makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang, itu adalah nilai atau kepercayaan kita. Tunjukkan itu dalam sebuah teladan, anak-anak akan belajar cepat sekali dengan konsep yang seperti itu. Bapak Ibu, kita siang hari, jadi ini lumayan juga menampilkan makanan. Semoga semua sudah makan siang. Ada ayam yang sangat seksi kalau saya bilang di sana, coklatnya luar biasa ya. Nah, kuisnya adalah seperti ini. Saya ada kuis matematika, Bapak Ibu. Silakan dijawab di kolom chat. Harga total ayam bakar dan nasi yang ada di sebelah ini
21.000. Jika harga ayam bakarnya 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Silakan jawab di kolom chat saat ini juga. Saya berikan waktu 1 hari, kelamaan ya, 1 menit Bapak Ibu. Silakan dijawab. Saya menunggu jawaban Bapak Ibu saat ini. Harganya 21.000, ayam bakar 15.000 lebih mahal. Pak Radiah 6.000 gratis ya Pak Wahyudi, gratis karena pemilik warungnya ya Pak Wahyudi ya, jadi tinggal ambil di sana. 5.000 ya, nasi 4.000, lalapan 2.000, 6.000, wah lengkap nih Bu Istiqomah nih. 6.000 ya Bu Sri Wahyuni, Warjani 6.000. 3.000, ada yang 3.000 juga nih, 6.000 dapat korting berarti 3.000, lumayan ya. Ada yang 6.000, 6.000, sebagian besar jawabnya 6.000 ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat berapa nih jawabannya. Kita lihat 6.000. Ya, silakan jawab 3.000. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah 3.000 rupiah. Ini ada 3 aja nih, 3 rupiah ya Bu Yuning ya. Apa kurangan 0 ya? Maaf Pak, 3.000. 3.000 ya. Saya kira 3 rupiah, wah bangkrut nanti dagangnya Bu. Nggak bisa ini. Jawabannya adalah 3.000 rupiah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, saat melihat soal matematika seperti ini, coba kenali perasaan apa yang muncul. Apakah ada rasa khawatir atau tertantang atau teringat akan pengalaman tertentu tentang matematika. Ada yang jawab 6.000 itu saya yakin deh pengalamannya banyak tentang matematika. Pak Niko tertantang, silakan dituliskan di kolom chat. Bingung, ya. Saya orang bahasa ya Bapak Ibu, jadi saya juga lebih bingung daripada Bapak Ibu. Kebetulan saya mendapatkan kunci jawabannya lebih awal, jadi saya tahu lebih awal. Khawatir, rasa khawatir, kesel aja Pak, ayam menarik dapat soal matematika. Ya boleh, ada kesal, khawatir, salah, tertantang. Bagi Bapak Ibu yang menjawab khawatir, boleh angkat tangannya dan open mic. Salah satu Bapak Ibu yang menjawab khawatir. Bu Sri Wahyuni, silakan Bu Sri. Iya Pak, terima kasih kesempatannya. Ya ketika melihat gambarnya ayam ya senang aja gambar makanan. Pas lihat soalnya ya rasa khawatir jawabannya kurang tepat seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Khawatir kurang tepat, Ibu jawabnya berapa Bu? 6.000 ya, ternyata kekhawatirannya terjawab ya. 6.000 gitu. Ibu suka dengan matematika? Dulu suka, sekalinya jadi guru enggak suka lagi Pak. Oke, dulu suka, tapi sekali jadi guru tidak. Ibu mengajar apa saat ini mapelnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, Pak. So lovely to meet English teacher. I am also an English nice teacher. to meet you. So thank you Ibu, nice to meeting you today. Alright. Jadi terima kasih Bu Sri. Saya juga sebagai orang bahasa Bapak Ibu, ketika diminta kemudian membawakan soal ini, saya bilang boleh nggak pakai soal bahasa Inggris? Nggak boleh, karena ini pakainya soal matematika begitu. Ada banyak sekali kejadian-kejadian masa lampau yang membuat kita khawatir. Bagi teman-teman yang menyukai matematika, ada muncul rasa tertantangnya. Kalau saya tadi dilihat 21.000 kurangi 15.000, udah jadi 6.000. Langsung cespleng begitu. Waktu pilihan ganda udah jawab semua, keluar dari ruangan merasa pasti dapat 100. Tahu-taunya remedi Bapak Ibu. Karena semua jawaban itu keliru semua. Seolah-olah benar dan jawabannya semua benar. Tetapi kok saya salah, itu yang sangat merasa saya sebel, merasa kesel. Gimana ya matematika ini? Sedangkan dari sisi bahasa Inggris saya suka karena berkomunikasi. Ternyata berpengaruh sekali tipe orang tersebut ya. Tipe orang yang suka berkomunikasi, tipe orang yang suka cuap-cuap kesana kemari itu lebih suka pelajaran bahasanya, gitu Bapak Ibu. Nah, tujuannya terus apa nih Pak Cok dengan pengenalan nilai peran dan guru kita yang ada di sini Bapak Ibu?
kita diajarkan di sini untuk mulai berusaha belajar tentang berpikir cepat dan berpikir lambat. Tadi pikir cepatnya 6.000 berat. Ada yang berpikir agak lama, tadi ada beberapa saat dulu. Setelah yang jawab 6.000, baru muncul ada 3.000. Nah itu udah hitung tuh, udah ngitung-hitung atau nelpon guru matematikanya. Ya ada soal begini nih, cepat jawabin, malu nih kalau kalah ya. Nah itu baru muncul di sana. Jadi butuh waktu. Dia ada proses di sana yang didahului dari berpikir cepat. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita diminta untuk belajar berpikir cepat dan berpikir lambat. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti sudah memahami ini ya, bahwa otak kita cukup lama. Umur otak kita itu sudah berevolusi demikian lama ya, sehingga di batang otak kita itu ada yang namanya otak reptil, Bapak Ibu. Kemudian dinaikkan ada otak mamalia. Otak mamalia itu otak reptil dulu. Otak reptil adalah ketika kita bertahan hidup, berusaha bertahan hidup. Ada ular di depan kita, yang akan kita lakukan bisa lari, ya, atau injak ularnya kemudian lari. Itu adalah otak reptil yang bekerja. Jadi otak untuk bertahan hidup yang muncul di sana. Kemudian ada otak mamalia. Otak mamalia mulai belajar tentang emosi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kan, mamalia sangat pandai dalam menunjukkan emosinya, berbeda dengan reptilia. Bapak Ibu pernah melihat buaya ketawa ngakak? Tak pernah ya? Tidak. Ya, seumpamanya, atau tokek, atau reptil-reptil yang lain, ular, tidak pernah tersenyum. Hampir kita lihat ular itu tersenyum ya, ketika ngelihat orang, wah ada orang mau saya patok gitu. Enggak. Jadi reptilia memang tidak memiliki emosi di sana. Kemudian ada otak primata, di mana dia mampu menggunakan berbagai macam alat. Itu sudah ada di sana. Terakhir otak yang tumbuh ada di bagian depan di sini ya Bapak Ibu, itu disebut sebagai otak luhur manusia. Sehingga kata yang kita disebut sebagai Homo sapiens. Homo manusia, sapiens itu bijaksana. Jadi ketika kita diberikan nama sapiens, tujuannya adalah menunjukkan bahwa manusia ini mampu berbuat bijaksana. Bijaksana hubungannya yang seperti tadi. Ada proses berpikir dulu. Ya, proses berpikir dulu yang dilalui oleh seseorang. Ketika di tempat Bapak Ibu ada tetangga yang tiap hari ngasih kotoran sapi di depan rumah Bapak Ibu mau menentukannya pakai otak apa? Otak reptil, mamalia, primata, atau otak luhur. Itu bisa ditentukan reaksinya Bapak Ibu berdasarkan otak yang sedang dipakai. Ya kan? Kalau dia otak seumpama reptil akan marah-marah nih. Kenapa nih rumahnya saya dikasih kotoran sapi, tiap hari dibungkusin kotoran sapi, dikasih, ini tetangga nggak bener nih. Tetapi kalau kita memproses lagi, ada otak luhur di sana bijaksana, malah kita datengin tuh tetangga, kita sampein, Bu Sri, itu tetangga saya Bu Sri yang ngasih kotoran sapi setiap hari. Bu Sri, makasih ya kotoran sapinya gitu. Ya Pak, gitu. Bu Sri tahu aja saya menanam banyak pohon, jadi memerlukan pupuk di rumah. Jadi itu sangat bermanfaat. Besok-besok kalau ada lagi, monggo dibawakan ke rumah. Nah, jadi otak luhur manusia itu memberikan kita alternatif memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ketimbang kita melakukan langsung otak reptil kita yang muncul. Kalau dirunutkan dengan anak-anak di proses pembelajaran tuh banyak banget Bapak Ibu, ketika kita minta jawaban 1, jawaban 2, kok jawabnya gitu sih gitu. Ya, kita langsung memakai otak reptil kita atau otak mamalia dan primata kita tanpa kemudian melihat dulu apa maksud dibalik dari setiap jawaban, setiap respon dari anak-anak itu dipakai seperti ini. Begitu juga program. Ketika ada program yang masuk ke sekolah, pikir dulu baik-baik. Ini manfaatnya apa? Kan tadi udah dikasih tahu, ada perannya di sana, ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Jadi pikirkan yang mana nih masuk, peran yang mana ini, profil pelajar Pancasila yang mana yang akan dibantu dari program ini. Dan itu membutuhkan waktu untuk berpikir. Nah, disitulah kemudian disebut sebagai berpikir lambat. Tetapi bukan berarti berpikir cepat lebih cepat daripada berpikir lambat. Berpikir lambat bisa jadi lebih cepat daripada berpikir cepat. Jika kita sudah terbiasa proses berpikir lambat. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan waktu ya Bapak Ibu. Berpikir lambat itu adalah berpikir berbagai macam alternatif, apa manfaatnya dan fokus terhadap itu. Sedangkan berpikir cepat, kita tidak mempertimbangkan apapun, berat, langsung selesai di sana. Nah, tanpa pertimbangan dan ini.
Itu salah satu konsepnya. Kalau kita lihat sistem yang satu, berpikir cepat, itu tidak bisa dihilangkan secara penuh dari kita Bapak Ibu, karena ini adalah secara alami memang dibentuknya seperti itu. Dari zaman dulu manusia terbentuk, kalau udah malam tidur di goa, nggak ada yang keluar. Karena di sana ada banyak binatang pemburu, siangnya baru kita berburu. Ya, jadi kalau ada bahaya di depan dia langsung lari. Ya, saya bisa lari lebih cepat daripada Bapak Ibu di sini. Kalau kebetulan saya melihat harimau gitu, ada di hutan, kita jalan berdua, ada harimau, saya bisa lari lebih cepat dari Bapak Ibu gitu. Karena apa? Ada konsep berpikir cepat ini di mana batang otak kita bekerja dan sistem limbik. Ini akan kita pelajari nanti lebih dalam lagi di beberapa modul berikutnya Bapak Ibu. Jadi jalurnya ini adalah aksi, langsung ada reaksi. Ya. Bu, saya nggak ngerti sama penjelasan Ibu. Ibu udah tadi di depan ngobrol ceramah terus. Kalau sampai ada anak yang berani bicara seperti itu di belakang, ke depan Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Muka merah padam, ya, kebetulan ada kepala sekolah yang sedang observasi, waduh. Nah, itu bisa gitu ya, maka akan ada aksi-reaksi yang cepat sekali terjadi di sana. Sistem yang kedua, thinking slow, berpikir lambat atau memproses dulu. Apa sih? Mempertimbangkan dulu apa yang terjadi di sana. Disinilah kemudian untuk mengakses otak bagian depan di sini memang butuh waktu pembiasaan di sana, di mana jalurnya aksi, reaksi, baru kemudian ada respon di sana. Itu salah satunya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, pertanyaannya bagaimana Pak Cok supaya kita membiasakan diri dulu berpikir lambat? Kan begitu pertanyaannya. Ada 4 acuan yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa sampaikan adalah kita sebagian besar harus fokus ke sisi yang positif. Seperti contoh yang tadi saya bilang. Ada kotoran yang dibawa ke rumah kita. Apa saja sisi positif yang di sini? Suuzonnya jangan dulu dipakai, gitu istilahnya. Sebenarnya ini udah pelajaran agama, udah ada masuk. Tinggal kemudian dimasukkan saja di kebiasaan sehari-hari kita ya. Kemudian fokus ke sisi positif ini sangat penting Bapak Ibu, karena penelitian mengatakan saat Ibu dipuji 5 kali, hanya butuh 1 kritik saja untuk kemudian hilang pujian tersebut. Pak Asep itu orangnya baik hati, suka berbagi, macam-macam tuh ya. Habis itu sering traktir ayam panggang begitu. Kemudian lagi hanya 1 yang orang, tapi Pak Asep itu sombong sekali. Otomatis kita akan berpikiran kenapa Bapak itu bilang saya sombong? Yang 5 ini kelupaan. Butuh 5 hal yang positif lagi untuk bisa menetralisir yang 1 tadi. Begitu kekuatan negativity. Kekuatan negatif itu sangat besar sekali. Sehingga kita cari sisi positifnya apa. Di Bali kalau seringkali ada seseorang gitu ya, umumnya jatuh gitu atau tabrakan. Untung itu enggak apa-apa kepalanya ya, masih pakai helm gitu ya. Namanya kepalanya luka, untung enggak ada mobil lewat. Untung enggak ada begini, untung enggak ada begitu. Selalu berusaha untuk mencari sisi positifnya apa, beruntungnya itu apa. Di situ kita perlu melatih diri kita. Yang berikutnya, acuan berikutnya adalah menyadari bahwa emosi itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Penelitian juga berkata, ketika kita marah, emosi kita turun setingkat monyet. Emosi kita. Intelektual kita turun setingkat monyet ketika emosi kita marah. Sehingga kan kita dikasih sampaikan janganlah mengambil keputusan saat sedang marah, saat sedang sedih, itu jangan mengambil keputusan apa-apa. Karena intelektualitas kita, kebijaksanaan kita itu sedang turun, tidak bisa dipakai pada waktu itu. Kenapa? Emosi yang keluar, emosi memenuhi otak, ya, dengan penuhnya otak ini kita tidak bisa mengambil keputusan yang logika atau masuk akal. Anak-anak juga sama. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terkenal, ini Bapak Ibunya killer banget, baru masuk ke ruangan saja, otak sudah merilis hormon-hormon yang membuat anak-anak takut, hormon-hormon yang dia udah gemeteran, udah nggak berani melakukan apa-apa gitu.
Jadi konsep pembelajarannya tidak bisa berjalan di sana. Emosi sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengambil keputusan. Contoh-contoh sederhananya ketika ibu mendapatkan atau bapak ibu mendapatkan sebuah keberuntungan, itu akan sangat mudah biasanya untuk mengambil keputusan dalam artian, Bu, ayo kita tambah ini lagi belanja. Oh ya, ayo silakan begitu. Nah, itu adalah proses-proses di mana emosi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang berikutnya saya sudah sampaikan tadi, ketika kita ketemu ular di tengah jalan atau harimau di tengah jalan, otak kita secara umum langsung melakukan yang namanya proses bertahan hidup, bisa melawan, bisa lari, atau bisa tidak bereaksi sama sekali. Bapak Ibu mungkin ingat anak-anak yang disuruh maju ke depan menghafalkan pidatonya. Di rumah dia hafal banget, di kamar mandinya hafal, di kamar dia hafal, aduh. Kemudian masuk di depan kelas, ada 30 anak lainnya, gurunya juga melihat membuat catatan seperti ini, tiba-tiba dia lupa semuanya. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu sekarang sudah tahu bahwa ada mekanisme otak yang memang ketika hormon-hormon adrenalin itu keluar, dipenuhi otaknya, ada ini, mekanisme untuk bertahan hidup, lawan, lari, atau tidak bereaksi sama sekali. Sehingga penting buat kita untuk memahami bahwa lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman untuk anak berbuat salah pun tidak masalah, maka disitulah kemudian hormon-hormon yang lebih baik akan muncul dan kemudian mereka bisa belajar, Bapak Ibu. Yang acuan keempat ini ya, acuan keempat yang akan kita sampaikan di sini berhubungan dengan umur dari otak kita. Jadi otak kita itu umurnya sudah sangat tua seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang paling pertama muncul adalah berpikir cepat. Itu akan pertama kali secara otomatis muncul, sehingga kita perlu belajar, jangan dilawan, dikenali, diterima. Pengenalannya bagaimana Pak? Yang seperti tadi, ketika melihat soal matematika, kenali apa perasaan yang muncul. Saya khawatir salah. Saya tertantang nih kalau sudah matematika. Kenali perasaan itu, kenali dia bagaimana, dan itu memberikan waktu untuk otak kita belajar, Bapak Ibu. Yang menarik kemudian adalah ini. Bapak Ibu punya nilai, Bapak Ibu punya peran yang berat, nilai-nilai yang juga diwujudkan berat. Bagaimana ketika di lapangan saya mengaplikasikan peran-peran itu semua. Ini pengaruhnya ada pada lingkaran-lingkaran ini, lingkaran perhatian, lingkaran kepedulian, dan juga lingkaran pengaruh. Setiap orang memiliki besar lingkaran yang berbeda-beda. Seorang guru, lingkaran pengaruhnya ada di kelas. Ya, lingkaran kepeduliannya ada di sekolah. Lingkaran perhatiannya mungkin ada di daerahnya. Seorang menteri, lingkaran pengaruhnya beda lagi. Lingkaran kepeduliannya juga beda. Begitu juga lingkaran perhatiannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjalankan perannya, Pak Cok, bagaimana saya menjalankan peran sedangkan guru di sebelah belum paham atau belum belajar tentang guru penggerak? Pakai konsep ini. Oh, lingkaran pengaruh saya yang bisa saya pengaruhi adalah di kelas saya. Maka saya akan memakai lingkaran pengaruh itu. Ya. Kemudian kita harus belajar menumbuh kembangkan lingkaran-lingkaran pengaruh ini. Bagaimana supaya dia berkembang? Maka kita harus paham tentang yang namanya daur belajar, Bapak Ibu. Ini daur belajar. Ketika kita mengalami, mengungkapkan, kemudian mengolah berbagai hal, menyimpulkan, sampai kemudian dengan menerapkan. Daur hidup yang semacam ini atau daur belajar ini penting untuk kita pahami agar kita bisa mengembangkan lingkaran pengaruh. Ya, artinya kita kalau orang bilang namanya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ciri-cirinya yang ini. Ketika kita mengalami, kita coba mengungkapkan perasaan yang tadi. Aduh Pak, tadi Bu Sri kan sudah melakukan itu, mengalami dulu kemudian mengungkapkan. Kemudian dia akan mengolah informasinya seperti apa, menyimpulkan, menerapkan lagi. Lakukan daur belajar ini, ya, maka kita akan mulai bertumbuh sehingga lingkaran pengaruh itu semakin kuat, semakin besar. Ini penting bagi Bapak Ibu yang memang
saat ini di posisi yang guru. Tadi saja baru di awal sudah disampaikan kan. Nah, bagaimana nih Pak kondisinya seperti ini gitu ya. Ini dari Sanggar Anak Alam. Kalau Bapak Ibu ingin tahu konsepnya, di Jogja ada sebuah Sanggar Anak Alam yang juga menggunakan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran mereka. Salah satu alur yang bisa kita pakai untuk belajar bertumbuh juga ini, namanya alur 4P. Di mana ketika terjadi sebuah peristiwa, momen yang penting atau yang menantang, seperti tadi di bagian depan ada tentang matematika, kita sudah melihat apa perasaan kita. Apa sih yang terjadi saat itu, saya merasakan apa, ya. Kemudian baru melihat pembelajarannya. Berarti saya itu adalah orang yang lebih suka dengan konsep berkomunikasi ketimbang dengan hitung-hitungan. Nah, tadi itu ada. Ya, tadi itu ada di sana, kita pakai prosesnya pembelajaran. Ada yang dapat saya ambil, pembelajaran apa yang saya ambil. Tadi Bu Sri juga udah menyampaikan, saya orang dulu saya suka, tetapi sekarang saya tidak. Itu pembelajaran bahwa matematika yang dulu dengan yang sekarang kondisinya sudah berubah dan Bapak Ibu sudah bertumbuh. Kemudian penerapan ke depannya seperti apa nantinya. Jadi ini yang salah satu cara ya, nanti kita akan belajar banyak sebenarnya di sesi-sesi berikutnya tentang proses bagaimana kita merefleksi sesuatu. Nah, sampai di sini saya akan berhenti sharing Bapak Ibu. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit ke depan untuk berinteraksi dari sesi yang ada. Silakan angkat tangan untuk yang mengajukan pertanyaan. Ibu Susianto. Ibu apa Bapak? Pak Susianto, Pak. Oh ya, Susianto. Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi menarik sekali tadi pertanyaannya, materinya luar biasa. Yang saya tanyakan gini Pak, berkaitan dengan kondisi saat ini kan sudah banyak sekali penerapan perubahan dari guru penggerak yang saya lakukan. Kadang kita gitu-gini Pak, mengemas siswa sesuai dengan profil Pancasila, sesuai dengan karakter keimanan, ketakwaan, sesuai dengan yang dituntut oleh kemampuan dari seorang guru, ingin anaknya lebih baik. Di sekolah sudah dikemas dengan baik, ternyata sampai di rumah itu dibongkar oleh orang tuanya Pak. Dibongkar dan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan itu berubah lagi. Ini kasusnya banyak. Misalnya kayak pandemi sekarang ini, awal pertama kita masuk baik gitu kan Pak ya, bagus. Ternyata pas setelah pandemi kembali ke sekolah, ternyata perilakunya sudah berubah. Ternyata nilai-nilai Pancasila yang pernah kita terapkan, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, atau misalnya nilai-nilai yang baik kepada siswa itu sudah terbongkar dan dipecah oleh orang tua di rumah. Ternyata pas dikonsultasikan ke orang tua, itu katanya, itu suka-suka saya dong sebagai orang tua di rumah, anak saya mau jadi apa, mau jadi ini. Kan ini penerapannya adalah tentang bagaimana kita membentuk karakter siswa supaya lebih baik. Untuk problem seperti ini bagaimana Pak? Apakah solusinya terus kita, ya kalau misalnya tiap hari kita menanamkan nilai keimanan, ketakwaan yang baik, misalnya yang positif dan sebagainya, tapi kalau toh di rumahnya harus dibongkar dan melibatkan orang tua yang misalnya, mohon maaf, misalnya orangnya tuanya, lingkungannya gitu kan, sudah memang dari latar belakangnya udah berbeda, terus nanti dia akan mencontoh dan melihat orang tua yang seperti itu Pak. Akhirnya di sekolah nanti dia akan membawa pengaruh lagi yang berbeda. Terus lagi tiap hari kita melakukan sama seperti itu. Akhirnya ya usaha guru itu kan memang dibilang tidak sia-sia, tapi kalau misalnya ini terus menerus, akhirnya nanti ya mungkin solusinya bagaimana Pak? Mungkin di luar dari ini Pak kali. Mohon maaf. Terima kasih Pak Susianto. Tidak perlu minta maaf Pak Susianto, dan memang ini adalah hal yang memang terjadi di lingkungan kita. Sehingga kalau saya merujuk kepada Ki Hajar Dewantara, dalam mendidik anak ada segitiga yang harus dipersiapkan Pak Susianto. Satu, namanya sekolah. Yang kedua, sentra ya, namanya sentra sekolah, sentra keluarga, dan juga sentra masyarakat. Ada 3 Pak Susianto.
segitiga ini disebut kemudian persatuan 3 sentra. Itu udah di awal tuh, tadi tahun 1928 Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan yang ada di sekolah tidak akan bisa jalan jika tidak ada didikan lagi dari rumah dan juga masyarakat juga tidak melakukan hal yang sama. Konsepnya seperti itu. Kan ada tadi teladan dan juga ada yang namanya pembiasaan. Di sekolah sudah dibiasakan, di rumah tidak dibiasakan, di masyarakat tidak dianggap. Betul ya? Sehingga tidak terjadi pertumbuhan ini. Pertanyaannya bagaimana? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Hubungkanlah ketiga ini. Jadi ada tugas dari sekolah itu yang juga melakukan proses-proses pendidikan untuk parenting kalau orang bilang di sana ya. Bagaimana itu caranya kita untuk melakukan proses parenting di rumah? Bagaimana kita mensosialisasikan? Apakah sekolah sudah cukup memberikan juga pemahaman, memberikan workshop-workshop tentang ini kepada orang tua, arti penting dari nilai-nilai ini? Apakah di lingkungan masyarakat nilai-nilai ini muncul? Apakah kita perlu bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat? Kalau kita bilang di sekolah atau di sekolah kita bernalar kritis kembali, di rumah nggak boleh anaknya angkat tangan, nggak bakalan bisa jalan. Sehingga dari sinilah kemudian nanti Bapak Ibu ketika nanti ada sekolah penggerak, ini kan baru guru penggerak ya, ketika ada program sekolah penggeraknya nanti berjalan, di sekolah penggerak itu akan menggerakkan juga yang namanya komite orang tua, akan membuat komite pembelajaran. Karena sudah diketahui bahwa apa yang dilakukan sekolah oleh guru penggerak tidak cukup untuk kemudian memberikan efek yang maksimal, sehingga perlu adanya kerjasama. Kuncinya adalah peran Bapak Susianto waktu ketika bicara tentang kolaborasi. Nah, ketika kita bicara kolaborasi ya, kan minta kolaborasi ya Pak. Jadi memang kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua. Bagaimana nih nilai-nilai yang kita sepahami? Pertanyaannya Pak Susianto tadi yang menarik, orang tuanya yang tidak mau. Iya, betul Pak. Ya? Yang Pak Cok bilang oke, lakukan. Pasti ada orang tuanya yang tidak mau. Karena apa? Karena mereka memiliki nilai-nilai dan kepercayaan tersendiri. Hormati nilai-nilai tersebut selama tidak memberikan apa yang namanya fisik ya, tidak melukai secara fisik, tidak bullying, itu adalah nilai-nilai yang perlu dibangun juga. Nah, yang Bapak lakukan adalah memang membangun kemandirian dari si anak. Contoh Bapak, ketika orang tuanya di sekolah sudah bilang jangan merokok, di rumah orang tuanya merokok, tetapi anak ini selalu punya pilihan. Dia tidak boleh selalu apa istilahnya menggunakan alasan, itu kan contohnya seperti itu. Ya, dia dididik untuk memiliki kemandirian atau kemerdekaan sendiri, berpikir kritisnya dia. Kenapa saya harus ikut orang tua saya kalau memang itu keliru? Kalau guru saya bilang tidak lakukan atau melakukan sesuatu, kenapa dia melakukan seperti itu? Apakah itu untuk kebaikan saya? Nah, syarat dari tujuan dari pendidikan kita ini kan memerdekakan atau merdeka belajar ya Pak. Di mana ciri-ciri dari seseorang yang merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Ciri-ciri seseorang yang merdeka adalah satu, dia mampu berdiri di atas kaki sendiri, ya, mampu mengatur hidupnya dengan tertib dan damai. Itu salah satunya. Jadi untuk mencapai ini memang pendidikan kita yang menguatkan Pak. Di sekolah itu kita menguatkan anak-anak supaya apapun, contoh sederhana nih, kita tidak hanya memberitahu, kita tidak hanya mengajari anak saja, tetapi mengajak mereka berpikir, kerangka berpikir seperti yang tadi kita balik merokok itu. Ini ada rokok bawa, ini ada gambar rokok, ada begini. Menurut kalian gimana? Ya kita bahas di ruang-ruang sekolah itu. Sehingga ketika mereka keluar nanti, mereka tidak menjadi followers. Ya Pak ya. Kan banyak sekarang itu yang follow ya. Tapi followers itu adalah gimana ya? Kita lihat itu ada trendsetter, kita follow di sana, kita follow semuanya. Tetapi kita ingin mereka menjadi trendsetternya. Itu mereka bisa berdiri memutuskan bahwa oke, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Terserah apakah seluruh dunia merokok, tapi saya memilih untuk tidak merokok karena saya tahu. Nah, sampai di tahap itu pendidikan yang harus dilakukan di sekolah nanti, sehingga apapun yang terjadi di luar, ada video games, ada video porno, ada narkotika, bagaimanapun lingkungan yang terjadi, mereka bisa selamat menjaga dirinya nanti di
luar sekolah. Itu kurang lebih, Pak. Semoga bisa menjawab. Pak Susianto, bagaimana? Ada yang ingin ditanya? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kerjasama kasih, ya Pak. Pak, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak-pihak lain, pastikan tuh kesatuan 3 sentranya jalan. Baik, Bu Isnawati. Bu Isnawati, silakan. Ya, Bapak. Saya pakai headset sebentar. Ya. Monggo, Bu. Dari saya mungkin yang cara berpikir lambat tadi ya Pak ya. Boleh. Menurut saya cara berpikir lambat itu penuh dengan pertimbangan begitu untuk mengambil keputusannya. Ya. Kalau yang pernah saya baca antara laki-laki dan perempuan itu, kalau perempuan lebih cenderung biasanya terbawa emosi atau baper gitu ya Pak ya kalau terhadap sesuatu. Nah mungkin saya pribadi juga seperti itu. Ketika ada sesuatu hal kadang yang lebih diutamakan adalah emosinya, sehingga ketika mengambil keputusan itu mungkin kurang bijak gitu. Mungkin bagaimana mungkin caranya untuk orang seperti saya yang lebih banyak mungkin di hal sadari emosi menentukan mengambil keputusan, mungkin seperti itu Bapak. Saja, terima kasih. Terima kasih Bu Isna. Ini Bu Isna udah memahami diri sendiri ceritanya ya, pengetahuan akan diri. Saya perempuan, yang paling kuat adalah emosi, karena saya apalagi seorang ibu biasanya memang memiliki attachment di sana. Tapi banyak juga bapak-bapak yang baperan, tidak sedikit Ibu Isna. Nah, ketika itu langkah awalnya Ibu sudah tepat mengidentifikasi apa yang terjadi dengan diri saya pada saat ini. Oke, jadi setelah melakukan itu, ketika menghadapi sebuah situasi dan Ibu sedang dalam proses ini situasinya membuat saya marah, langsung cepat kenali perasaan yang muncul. Ini saya sedang marah, ini saya sedang kecewa, ini saya ini. Di situ kenali dulu yang pertama. Apakah saya pantas untuk kecewa, apakah saya pantas untuk itu, nanti kenali dulu perasaannya. Contoh, ada anak yang tidak membuat tugas nih. Ada udah kasih tahu nggak buat tugas sama sekali, Ibu langsung marah. Gimana dong? Sudah dikasih tahu buat tugasnya, tidak diselesaikan. Dipakai ini juga tidak dihiraukan. Ibu ini, nah Ibu marah nih sebetulnya sama anak-anak. Ya, padahal kalau Ibu ditelisik lagi, kenapa Ibu marah? Kenapa Ibu mengeluarkan emosi ini? Karena Ibu merasa kecewa. Ibu sudah mengajarkan dia, sudah menuntun dia, ada tugas-tugas untuk pengembangannya dia, bukan untuk Ibu ceritanya ya, untuk supaya memampukan dia untuk. Tapi kenapa anak ini tidak mau? Kenapa muncul kekecewaan itu? Karena Ibu ingin yang terbaik untuk dia. Kenapa Ibu ingin yang terbaik untuk dia? Karena Ibu sayang sama anak didik Ibu. Jadi sebenarnya kalau dipikir balik lagi, yang muncul di permukaan marah itu sebenarnya adalah rasa sayang Ibu kepada si anak. Sekarang yang perlu diperbaiki adalah anak itu mendapatkan pesan yang berbeda. Dia taunya Ibu Isna ini suka marah-marah. Dia nggak tahu kalau Ibu sayang sama mereka. Karena pesan yang Ibu lakukan langsung marah-marah ke sana. Nah ini yang kemudian perlu dijembatani. Sehingga ketika Ibu, aduh saya kecewa sama anak ini, aduh saya marah sama anak ini. Mengenali dulu perasaannya, tapi setelah Ibu tahu saya sebenarnya sayang sama dia. Bagaimana cara saya kemudian bersikap kepada anak ini. Sehingga kemudian menahan dulu ininya. Kalau menahan emosi ada banyak cara. Ibu bisa hitung contohnya. Sebelum membuahkan reaksi, Ibu bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Silakan keluarkan kata-katanya semua di dalam benak, tapi jangan sampai keluar dulu. Itu salah satunya. Anak ini begini-begini, keluarin dulu semuanya. Setelah itu difilter. Bagian mana sebenarnya yang harus saya sampaikan. Sehingga kadang kalau kita bilang, anak ini nakal sekali. Nakal itu adalah sebuah cap yang diberikan. Ya, cap yang diberikan kepada seorang anak dan tidak jelas. Nakal itu yang bagaimana itu luas sekali. Ya, sehingga kita perlu lebih spesifik nanti. Kenapa anak ini? Apa yang terjadi? Jadi
yang bisa Ibu lakukan untuk cepatnya, tipsnya menurut saya adalah, satu, kenali dulu perasaan Ibu. Yakinlah bahwa Ibu itu marah, Ibu itu kecewa itu karena Ibu memiliki rasa sayang sama mereka. Bukan karena apa. Pastikan anak-anak mendapatkan pesan itu. Jangan sampai yang didapatkan adalah pesannya galak. Saya yakin semua guru yang galak, semua guru yang marah-marah, itu sebenarnya mereka peduli dengan anak-anaknya. Tetapi belum mengetahui bagaimana cara menunjukkan kepedulian itu. Selain dengan rasa marah dan rasa galak. Ingat, perlu ditemukan. Nah, langkah kedua, Ibu Isna silakan nanti ini simulasikan di benak. Ibu Isna kan pasti akan menemukan permasalahan. Coba disimulasikan. Ketika anak saya akan bilang seperti ini, anak-anak yang tidak buat PR atau anak-anak yang selalu ribut dalam kelas, apa yang harusnya saya sampaikan? Ibu simulasikan. Kalau saya bilang begini, nakal, apa efeknya? Apa yang bisa saya bantu? Simulasi itu akan membantu Ibu lebih siap ketika menghadapi hal-hal yang di lapangan, karena Ibu sudah siapkan nanti, ketika ketemu anak yang model begini, ini yang akan saya sampaikan. Ketika ketemu anak, ini yang akan sampaikan. Itu perlu latihan. Akan berat di awal, tapi kalau sudah terbiasa, 3, 4 tahun, 5 tahun, itu udah terbiasa. Ketemu macam anak apapun, akan muncul masuk ke sana. Kurang lebih itu, Bu Isna. Terima kasih banyak Bapak. Amazing sekali jawabannya. Menambah pengetahuan saya sekali. Siap. Terima kasih. Bapak Ibu, saya harus mengajar keliling dari PAUD sampai SMA. Ketika saya masuk ke PAUD, halo anak-anak, apa kabar di sini? Dengan Pak, sekarang kita akan belajar tentang binatang hari ini. Siapa yang suka binatang? Begitu. Anak-anak, seneng. Masuk saya ke SMA, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Dilempar saya pakai sepatu sama anak-anak SMA. Pak Cok, masa kayak gitu? Ini kelas 12. Gimana sih? Oh ya, lupa. Saya kira masih di PAUD gitu ya. Artinya apa? Setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Dan kita harus tahu anak PAUD bagaimana kita harus bereaksi ke sana. Bagaimana cara masuk ke lingkungan mereka. SD, SMP, dan SMA itu beda-beda. Dan kenapa saya tidak pernah mungkin dikenal sebagai orang yang guru yang jarang marah. Sama staf juga sebagai pimpinan yang tidak pernah marah. Tetapi ketika saya panggil, ada sesuatu yang berat terjadi, mereka udah kerasa. Saya tidak pernah marah, tetapi ada hal-hal lain. Jadi marah tuh beda ya Bapak Ibu. Marah teriak-teriak dengan menyampaikan, saya selalu kalau saya marah, saya bilang, saya marah dengan Ibu. Saya sedang marah dengan Bapak. Atau saya bilang sama anak-anak, Pak Cok kecewa dengan kamu. Anak-anak belajar dia bahwa orang itu boleh kecewa. Orang itu boleh marah. Tetapi marahnya pun bijaksana. Kecewanya pun bijaksana. Itu Bapak Ibu. Perlu itu ditegaskan lagi ke Bapak Ibu. Artinya bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Tapi kita bagaimana menunjukkan kekecewaan, bagaimana menunjukkan rasa marah, bagaimana menunjukkan itu kepada anak-anak sehingga mereka belajar boleh mengamini masa rasa-rasa itu keluarkan. Tetapi bagaimana caranya untuk melakukan itu yang penting. Silakan Bu Fudianti. Bu Fudianti. Assalamualaikum, ya Bapak. Salam Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Senang sekali mendengar penjelasan hari ini ya dari Bapak. Saya tertarik dengan penjelasan tadi di awal Pak tentang bagaimana setiap manusia itu merespon sesuatu yang datang pada dirinya gitu ya dengan menggunakan bagian otak yang berbeda-beda gitu ya secara ada yang langsung secara frontal dengan emosi, ada yang menggunakan akal luhurnya gitu dan sebagainya. Nah Pak, bagaimana dengan kita sebagai guru kan otomatis harus bisa secara bijak ya, wise gitu ya, merespon apapun refleks dari siswa kita, entah itu dengan otak yang sebelah manapun kan kita otomatis sebagai guru harus menerimanya, meresponnya tuh langsung secara otomatis harus dengan yang bijak gitu ya, tidak boleh dengan emosi juga gitu. Nah itu sebenarnya apa ya Pak ya, memang kembali kepada diri kita sendiri, tapi sebenarnya kalau kita pun berpura-pura kan juga tidak bagus ya Pak ya gitu dalam
ketulusan ya gitu, artinya kan kalau anak itu bisa mendapatkan menangkap rasa ketulusan kita gitu, artinya bagaimana tetap secara alami kita juga tidak sebagai manusia tidak menghilangkan itu tadi ya, respon manusia kita juga yang dengan 4 bagian itu tadi gitu, menghadapi juga anak dengan heterogenitasnya, dengan pasti responnya kita guru 1, anak ada misalkan 20 di kelas, 20 juga cara meresponnya gitu. Bagaimanakah agar pembelajaran itu ataupun penyampaian kita atau penekanan kita pada pelaksanaan praktik-praktik baik itu bisa nyambung gitu Pak, connect gitu dengan perbedaan itu tadi. Terima kasih Pak. Bu Fudianti, terima kasih pertanyaannya. Jawaban saya jadilah diri Ibu sendiri. Berbeda-beda caranya menerapkan konsep-konsep yang saya tadi sampaikan itu berbeda-beda. Contoh nih umpamanya, saya memang kalau di sini senang seru-seruan sama anak-anak. Jadi kalau umpamanya ke TK saya tidak malu untuk menyapa menjadi seseorang yang wow gitu ya, sampai mungkin ada Bapak Ibu guru yang merasa saya tidak mau dengan cara yang seperti itu. Tidak masalah, itu adalah pilihan Bapak Ibu, bawa itu. Jadi ketika Bapak Ibu mengenali siapa diri sendiri, itu penting. Kenali dulu siapa diri sendiri sehingga Ibu tidak fake, tidak palsu ketika berhubungan dengan banyak ini. Yang perlu saja hanya konsep berpikirnya. Yang disamakan konsep berpikirnya. Caranya silakan Ibu kembangkan dengan karakternya masing-masing. Jadi nggak perlu Ibu Fudianti nanti ikut-ikutan cara saya, atau umpamanya Bu Sri atau Pak Asep, karena Pak Asep begitu, Ibu Sri begitu. Caranya berbeda-beda. Kalau Ibu Fudianti, caranya mengetahui Ibu Fudianti itu siapa. Ada komentar-komentar biasanya dari murid, Ibu Fudianti itu adalah seorang yang, nah itu muncul, atau dengan kolega kita. Wah, kalau sudah sama Ibu Fudianti itu pasti Nah, itu adalah bagaimana karakter Ibu ditangkap oleh lingkungan Ibu. Maka gunakanlah karakter-karakter itu yang berterima dengan mereka untuk memasukkan nilai-nilai yang tadi berbeda-beda. Maka Ibu akan dikenal nanti, oh Ibu Fudianti, kenal nggak sama Ibu Fudianti? Ya, dia adalah Ibu yang titik. Nah, itu beda-beda. Bu Sri yang mana? Ibu Sri itu Ibu yang titik. Sehingga nggak perlu kita mengikuti orang lain, jadilah diri sendiri, tapi konsep berpikirnya ketika kita dalam satu sekolah, contoh nih, di sekolah saya, kita memang sangat memperhatikan well-being atau kesejahteraan mental dari semua pihak. Tidak hanya anak-anak. Ketika sudah pukul 5 sore, tidak ada yang boleh membicarakan pekerjaan kecuali urgent. Contoh itu Bu, kita sebarkan semuanya. Itu kan sebuah konsep. Pasti ada saja yang, aduh kenapa sih repot, saya pengen lo ngomongin masalah kerjaan ininya belum selesai. Tetapi kita menghormati waktu istirahat dari teman-teman guru yang lain, entah dia sama keluarga, entah sama. Bahkan mengirim email pun tidak boleh di sekitar jam 5 sampai pagi. Jadi harus dikirim pagi hari atau sore hari untuk tidak mengganggu kesejahteraan mental. Itu ada konsep kesamaan. Anak-anak, ada salah satu anak yang kucingnya mati, kucing kesayangannya mati. Yang disampaikan adalah kita kirim semua email. Bapak Ibu guru yang terhormat, siapa mungkin Fudi sedang kehilangan kucing kesayangannya. Dia sedang bersedih. Kemungkinan besar dalam minggu ini dia tidak bisa fokus dalam pembelajarannya. Sampai dibegitukan Bu, semua guru tahu bahwa anak ini, Fudi contohnya, oh dia sedang bersedih di sana dan akan bagaimana perasaanmu? Oh saya sedih, ya enggak apa-apa, kamu take your time atau ambil waktu untuk bersedih, tetapi kemudian ayo dimotivasi lagi. Jadi nggak sampai guru yang ini, kenapa Fudi di kelas saya enggak? Ini biasanya minggu lalu dia bagus kok, sekarang dia enggak, mulai nakal anak itu gitu. Ya, padahal ada kasus yang mengikuti dia, ada emosi. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita secara keseluruhan komunitas sudah sepakat bahwa emosi itu penting pengaruhnya terhadap pembelajaran. Jadi kita harus menjaga kesejahteraan emosi semua pihak. Sehingga setiap orang kan beda-beda, tetapi secara umum sama proses pendekatannya. Itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan ya Bu Fudi. Semoga bisa membantu. Silakan dilanjutkan dengan Bu Darna.
Iya, terima kasih Pak. Saya mau tanya tentang ini tadi Pak, ilmu hidup batin atau psikologis. Ya. Sedangkan di sekolah itu biasa kita temui ada kesulitan belajar pada anak. Otomatis ada gangguan psikologis pada dia ketika dia berinteraksi sama teman-temannya. Di TK itu biasa ada program deteksi tumbuh kembang anak ya Pak. Biasa di situ kedeteksi, oh anak ini ada satu kasus bahwa anak itu space delay atau keterlambatan saat berbicara. Kita kerjasama sama orang puskes. Orang puskes juga sudah bilang bahwa itu keterlambatan bicara. Ketika kita berkomunikasi sama orang tuanya, tapi orang tuanya nggak terima bahwa keterlambatan itu di pandangan mereka itu masih seperti aib. Mereka nggak terima bahwa itu keterlambatan. Bahwa sebenarnya kami sudah konsultasi bahwa itu bisa diterapi, bisa kita rujuk ke dokter tumbuh kembang atau ke puskes, sudah membuka diri untuk menerima anak tersebut. Tapi cara berpikir orang tua ini kami belum bisa masuki. Dia itu masih berpikir bahwa itu masih biasa, keterlambatan biasa aja. Padahal anaknya di lingkungan situ sudah terganggu, terlihat Pak, dari caranya berbicara sama teman-temannya, kadang dia diolok. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini terujuk dapat pelayanan yang harusnya dia dapat, seperti dapat pelayanan untuk latihan supaya lancar. Tapi kami pasti otomatis harus dapat persetujuan orang tuanya. Supaya dapat persetujuan dan merubah cara pikir orang tuanya ini bagaimana Pak? Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Darna. Ini Bu Darna menanyakan betul-betul konsepnya bagaimana menggerakkan orang tua ini, kan begitu, supaya mereka mau. Nah, pertanyaannya kan ibu sudah bisa menganalisis jelas bahwa ada nilai-nilai dan kepercayaan orang tua di sana, betul ya? Bahwa kondisi speech delay itu adalah kondisi anak yang memalukan. Kan keyakinannya itu, nilai-nilainya. Ibu sudah melakukan analisis yang baik sekali dengan melakukan kenapa orang tuanya merasa berkeberatan seperti ini. Apa yang terjadi? Oh, karena di lingkungan dianggap bahwa anak yang speech delay ini adalah anak yang membawa memalukan, membawa aib di keluarga. Berarti yang perlu diperbaiki adalah nilai-nilai itu dulu. Bagaimana diolok-olok, berarti lingkungannya yang belum memahami tentang kondisi-kondisi khusus pada anak. Apa yang bisa dilakukan? Banyak. Satu, pengaruhnya di dalam kelas ibu contohnya. Ketika berbicara dengan anak-anak, itu bisa kita disampaikan, anak-anak semua orang ini berbeda. Contoh, ibu memberikan anak yang tunanetra, dikasih tuh videonya. Atau kalau bisa jalan-jalan ke SLB, bagus. Tujuannya apa? Membangkitkan kemampuan anak bahwa kalian hidup di dunia dengan berbagai macam perbedaan, termasuk ada perbedaan teman-teman kalian yang mungkin disable atau disability. Ya, maka apa yang harus kalian lakukan? Ibu masuk ke sana, ke bagian lingkungannya dulu, sehingga di bagian lingkungannya tidak lagi mengolok-olok itu. Masuklah ke sesi dengan orang tua, parentingnya masuk. Ini loh, jangan. Kalau memang ibu belum mau menarget orang tua tersebut, targetlah semua orang tua. Bapak Ibu di TK adalah saatnya kita mendeteksi, itu Ibu caranya bilang ketemu, mendeteksi tumbuh kembang anak. Hal-hal yang Bapak Ibu harus perhatikan di rumah untuk deteksi. Semua orang tua nih Bu, 1, 2, 3, kasih tahu, edukasi mereka. Jika Ibu melihat ada gejala seperti ini, segera kita laporkan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, sekolah saya atau saya sebagai gurunya akan berusaha ya mencari dan mendidik anak kita asal kita mau bekerja sama. Jadi lingkungannya yang perlu dididik Bu. Karena kalau mendidik ini masalahnya nilainya muncul dari kondisi lingkungannya yang tidak menganggap itu sebuah aib, sehingga prosesnya agak lama. Ibu harus memperbaiki dulu di lingkungan belajar ini sehingga konsepnya sama seperti ini. Nanti kejadian sama seperti di sekolah saya,
Ada anak yang terganggu pendengarannya, tetapi ibunya ingin anaknya tetap masuk di sekolah, dia tidak mau di SLB. Yang terjadi, anak-anak yang ada di kelas itu kita sudah mereka memahami kondisi dari temannya. Mereka menjadi individu-individu yang memiliki empati sangat tinggi. Empatinya luar biasa terhadap orang-orang disable. Anak-anak yang seperti ini akan tumbuh luar biasa nanti. Ketika jadi pimpinan, dia akan berpikir, jalur saya ini belum ada jalur untuk orang disable. Dia akan berpikir ke arah sana, karena dia dikenalkan oleh kondisi-kondisinya. Dia karena pendengaran yang terganggu, bicaranya juga terganggu. Ketika saya mengajar, saya kesulitan untuk memahami yang disampaikan. Yang membantu adalah teman-teman di sekitarnya. Ini loh Pak, maksudnya dia. Jadi anak-anak itu bisa mentranslate apa yang dimaksud si anak yang tadi. Bayangkan kemampuan itu. Jadi ada manfaatnya itu ada di sana. Dan bahwa satu yang tadi berkebinekaan global, berbeda-beda tetapi kita bisa tetap terima. Ibu kasih contoh deh. Kasih contoh ada orang-orang atlet-atlet yang berkebutuhan khusus, ya kan ada Paralimpik ya. Paralimpik. Ibu pakai contoh-contoh itu banyak loh. Ini membangkitkan expose kepada anak-anak, banyak orang-orang disable, tetapi bukan berarti mereka tidak mampu. Bukan berarti kita boleh mengolok-olok mereka. Begitu, artinya kita harus kolaborasi, kita kerjasama sama mereka. Mereka juga ciptaan Tuhan, kita harus hargai. Nilai-nilai itu dulu dibongkar, kotak hitamnya, bangun di sana, tata ulang, kemudian baru, nanti tahun depan pasti saya yakin sekolahnya ke di Bu Darna aja, anak yang kayak gimana dia sanggup tuh gitunya, karena lingkungannya sudah mendukung. Yang tadi kan ada kotak di Gunung Es, ada kata lingkungan. Nah, fokus kepada itu, berikan teladan, berikan aturannya juga Ibu buat. Aturan yang mendukung itu. Gitu ya. Contohnya Ibu kerjasama dengan pihak ketiga. Mungkin bukan puskesmas, tetapi psikolog. Nah, karena puskesmas, kalau di puskesmas ada psikolog, bagus. Atau kerjasama dengan guru BK. Ya, datangkan mereka. Kalau memang orang tuanya perlu, berikan konseling gitu ya. Dan ingat ada kerahasiaan di sana. Kondisi-kondisi khusus dari orang tua tidak boleh Ibu sebarkan. Ya, dibuat paham anak-anaknya boleh, tetapi disebarluaskan informasinya anak ini begini itu tidak boleh karena memang itu sifatnya rahasia gitu ceritanya ya. Nah, itu saran saya Bu, lingkungannya Ibu udah bagus tuh tadi menganalisa ada nilainya. Kemudian sekarang tinggal membongkar itu saja. Ya. Baik, satu lagi Pak Ihsan. Ada Bu Istiqomah. Oke, dua lagi deh. Nah, ada Bu Sri juga. Bu Sri, Pak Ihsan boleh. Bu Sri silakan. Pak Ihsan atau saya Pak? Urutannya Bu Sri duluan yang angkat tangan, setelah itu Pak Ihsan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin sharing aja Pak ya, terkait kondisi untuk berpihak pada murid terhadap nilai-nilai guru penggerak, di mana kalau misalnya kita ibaratkan dikatakan bahwa setiap siswa mempunyai kodrat dan zamannya masing-masing pun dengan guru seperti itu ya Pak ya. Guru sekarang ada guru tahun berapa gitu ya, guru baru, guru muda gitu ya. Nah itu juga yang mempengaruhi kita dalam membentuk nilai-nilai kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, tapi satu hal, apakah ini sudah benar ya yang saya lakukan Pak ya? Saya selalu berkata seperti ini kepada teman-teman bahwa ketika kita menjadi guru, kita setiap dari diri kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kepada siswa, kita punya trik masing-masing bagaimana menggait istilahnya perhatian siswa, bagaimana siswa merasa nyaman kepada kita setiap guru punya cara masing-masing. Dan itu teknik yang saya pakai tidak bisa kita samaratakan bahwa yang lain juga bisa seperti itu, tapi bisa jadi cocok seperti itu. Nah, tapi sebagai guru, ada satu hal mungkin yang tidak akan pernah kita tolak ketika kita mengatakan bahwa semua guru pasti bisa mengajar melalui hati, dengan hati. Sehingga ketika melakukan peran-peran kita sebagai guru, kita melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena kita tulus, seperti itu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu pun juga sampai kepada relung hati siswa kita. Nah, itu yang biasa saya sampaikan ke teman-teman. Apakah itu sudah benar, Pak Cokorda ya? Atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Salah satu ciri-ciri orang merdeka, dia bisa memilih.
Ya, salah satunya. Sehingga kita sebagai CGP juga harus melakukan itu. Ketika ada situasi atau kondisi, kita bisa tawarkan, kalau dari saya melakukan ini, dan ini. Silakan kalau untuk ibu boleh memilih yang mana yang paling cocok dengan situasi di kelasnya. Nah, sama kepada anak-anak juga begitu. Ya, kenapa nanti ada pembelajaran berdiferensiasi? Ibu-ibu akan dapat di 2.2 nanti. Kenapa penting pembelajaran berdiferensiasi? Karena semua orang beda. Ya, saya tanya sekarang, Bu Sri, sudah punya mobil belum? Belum, Pak. Mimpi kalau mau dikasih mobil apa yang Ibu inginkan? Pajero, Pak. Pajero. Nah, tuh Pajero. Nanti Pak Asep mungkin beda lagi. Inginnya mobil apa? Saya mungkin ingin mobilnya BMW. Yang ini mungkin, itu semua orang itu beda-beda keinginannya. Sehingga caranya menghargai semua keinginan adalah memberikan pilihan. Sudah tepat yang Ibu lakukan, kita harus memberikan berbagai macam pilihan kepada anak-anak. Nah, ketika kita hanya memberikan pembelajarannya caranya satu, membuat tugas dengan satu cara, dia tidak belajar merdeka. Orang yang merdeka, orang yang membuat pilihan. Kan ada orang yang dijajah itu tidak pernah bisa buat pilihan. Dia mau narik bendera aja nggak boleh bawa bendera merah putih. Nggak bisa, dia nggak punya pilihan. Ibu juga perhatikan seperti itu. Ketika saya mengajarkan sesuatu, ketika saya berada di kelas, pilihan-pilihan ini tetap harus diberikan. Siapa yang memilih? Pertanyaannya begitu. Mereka yang diberikan pilihan. Ketika mereka memilih, orang yang memilih, Ibu Sri tadi memilih, saya memilih Pajero. Pasti Ibu Sri sudah melakukan beberapa ini. Kenapa saya memilih Pajero bukan yang lain? Karena ada alasan, itu membangun critical thinking atau kemampuan berpikir. Nggak cuma nurut, karena Bu Sri Pajero, nanti semua deh Pajero begitu. Enggak, jadi semua orang punya, dan itu kita harus lingkungannya menghargai pilihannya. Selama apa? Tidak memilih. Selama apa? Selama tertib yang tadi kita sampaikan. Jadi pilihan-pilihan itu kan ada koridornya. Ketika kita merdeka yang sejati adalah merdeka orang yang sadar bahwa kemerdekaannya dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kayak tadi kalau di rumah dia punya nilai-nilai tersendiri, silahkan kembangkan. Tetapi ketika dia keluar dari pagar rumah, melangkah ke pagar rumah, maka kemerdekaannya menerapkan nilai itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Contoh nih, saya merasa pakai helm itu tidak penting, atau pakai sabuk pengaman tidak penting, gitu ya. Ternyata ada banyak nanti di jalan bisa terjadi kecelakaan, penyebabnya adalah salah satunya seperti itu. Nah, ya ego, super ego, semacam itu. Jadi kemerdekaan kita itu betul-betul dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Agar kita tidak merenggut kemerdekaan orang lain, yang bisa kita lakukan berikan pilihan. Baik, itu mungkin dari satu lagi Pak Ihsan. Kemudian kita akan masuk ke Padlet dan saya harus menutup sesi hari ini karena sudah hampir 90 menit. Silakan Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau berbicara sedikit terkait dengan yang anak kebutuhan khusus tadi ya. Ya, saya sangat sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Ada anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti dia selalu tidak berprestasi. Contohnya di tempat saya ya, di tempat saya ini kan daerah sungai. Jadi olahraga yang sangat terkenal itu dayung dan ada renang. Nah, jadi ada 2 orang siswa kami itu, yang pertama itu dia itu ABK juga karena tidak bisa berjalan menggunakan tongkat, tapi orangnya kan asalnya minder gitu ya, sering diolok-olok gitu ya. Terus karena kita semangat, memberi dia semangat, memberi dia motivasi supaya dia rajin gimana gitu ya. Apalagi dia ternyata pandai berenang, kan tidak banyak orang yang punya keterbatasan itu ternyata pandai berenang. Dan akhirnya apa? Ketika dia disuruh mengikuti ke lomba yang tadi, para games tadi, asalnya dia tidak mau, minder. Tapi karena kita beri semangat, akhirnya dia mau dan dia juara. Waktu itu dapat medali emas dan sekarang dia bisa dikatakan
sudah lulus ya, sekolah itu kan lama sudah. Sekarang dia kita anggaplah banyak duit lah, kaya ya, karena hampir dapat bonus itu hampir 0,5 M. Nah, itu merupakan sebuah motivasi yang luar biasa ya. Mungkin waktu itu kan belum ada program guru penggerak ya, tapi saya terpikir, oh ini apa yang disampaikan oleh Bapak Agung ini sangat benar sekali. Yang keduanya lebih luar biasa lagi Pak, sama dia anak berkebutuhan khusus juga. Bedanya dia secara fisik normal, tapi keterbelakangan secara, apa ya istilahnya, kurang memahami saya, tidak bisa membaca gitu. Sudah besar tapi tidak bisa membaca, mengaji itu bisa paling abata aja. Ini lebih luar biasa lagi Pak, ternyata dia ikut dayung dengan orang-orang yang normal Pak. Kalau yang tadi kan ikut dengan para games, ini dengan yang normal, juara juga dia Pak. Nah ini luar biasa sekali. Jadi artinya mungkin buat pengalaman buat ibu siapa tadi ya, artinya ada contoh ya, artinya bahwa kita tidak perlu minder ya apabila memiliki, memang berat ya, tidak segampang tidak segampang memberi nasihat ya, memang berat, tapi memang begitulah faktanya. Jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus itu ternyata memiliki sisi lebih. Nah, jadi sehingga sedangkan yang membuli itu belum tentu dapat prestasi apa-apa. Itu aja Pak, saya menambahkan apa yang Bapak sampaikan yang luar biasa tadi. Karena waktu itu kan belum ada guru penggerak. Ternyata Pak Ihsan menguatkan dari apa yang kita sampaikan tadi. Saya setuju 2000%, kalau bila ada 2000%, saya setujunya 2000%. Memang anak-anak kita tuh kalau dibilang disable itu karena ada kebutuhan fisiknya, tetapi belum tentu mereka tidak mampu. Ya seringkali yang saya lihat kita yang tangannya lengkap, kakinya lengkap, mata lengkap, menganggap biasa aja untuk begini. Tetapi orang-orang yang kekurangan itu biasanya mereka memiliki kelebihan, Tuhan kasih kelebihan-kelebihan yang lain. Dan kalau konsep berpikir itu kita pakai, semua guru penggerak memiliki konsep yang sama, tinggal sekarang kan mencari kekuatan dari masing-masingnya anak itu saja. Kan begitu ya Pak ya? Jadi kalau umpamanya Pak Ihsan tadi memaksa si anak itu untuk istilahnya bernyanyi, maka dia akan grogi, dia nggak bakalan bisa jadi penyanyi karena kekuatannya ada di olahraga mendayung tadi. Mencari kekuatan inilah yang kemudian tidak mudah, itu yang perlu dicari cukup lama ya, bertahun-tahun untuk mencari apa kekuatannya. Itu penting. Terima kasih Pak Ihsan penguatannya. Pak Asep, saya sebelum masuk ke Bu Istiqomah nanti, Pak Asep silakan, tadi ada pertanyaan mungkin terlewat sama saya di kolom chat, bisa disampaikan langsung Pak Asep. Terima kasih banyak Pak, ada 3 pertanyaan ya Pak ya? Banyak ya Pak ya? Iya, sudah saya sampaikan di linknya. Pertama itu trapesium usia Pak. Saya berusaha cari literatur itu sepertinya tidak ada yang connect dengan apa yang saya cari dengan keyword trapesium usia, atau pakai istilah bahasa Inggris yang muncul adalah bangun trapesium. Itu apa, pertanyaannya apa variabel yang menunjukkan naik, statik, kemudian turun? Ibu, nah itu apa nama variabelnya? Terus mohon penjelasan kenapa naik, kenapa statik, kenapa turun. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai guru penggerak kenapa tidak ada nilai ketuhanan? Padahal Bapak Cok banyak sekali berbicara tentang hal-hal ketuhanan yang mendasari belief, mendasari kepercayaan sebagai nilai-nilai yang akan mendorong nilai-nilai yang lainnya. Tetapi kenapa di nilai guru penggerak yang tidak muncul? Kemudian dari siklus yang Bapak tadi sampaikan, saya biasanya melihat kalau siklus belajar itu refleksi dan minimal evaluasi itu ada, tapi kok tadi siklus yang tadi kok nggak ada yang itunya Pak ya, refleksi sama evaluasi. Itu saja Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Asep. Jadi ini menarik nih pertanyaannya. Kalau siklus trapesium, kenapa ada naik bentuknya trapesium? Kita dalam proses belajar itu mengumpulkan berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengetahuan. Kemudian pada saat inilah kemudian tanjakan yang awal kita lakukan. Nah, pada saat kita sampai di usia produktif, kalau dari segi umur setelah kita melewati usia pembelajaran, biasanya setelah kuliah umur 20 tahun ke atas, atau setelah Ki Hajar Dewantara bilangnya 8 windu, berarti kurang lebih 24 tahun ya Pak ya. Di 24 tahun itu kita mulai melakukan proses-proses di mana menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, di usia pensiun, ketika kita tidak produktif lagi, seproduktif yang biasanya, di situ kemudian ada nilai-nilai
penurunan yang kita anggap. Nah, itu sebenarnya adalah konsep hidup dari seseorang. Jadi dia menanjak dulu mencapai sebuah titik. Titiknya ini yang beda-beda, waktu umurnya yang berbeda-beda. Ada profesor umurnya 65 tahun dia belum pensiun, ada 70 tahun dia belum pensiun. Ada yang 56 guru pamannya di sekolah swasta sudah dianggap pensiun, tetapi setelah pensiun dia menjadi lagi guru, membuat sekolah, membuat macam-macam. Titik itu yang berbeda-beda ya Pak Asep ya. Oke. Tapi pemahaman, mohon maaf, ada 2 variabel yang Bapak sebutkan. Ya. Variabel belajar, variabel implementasi. Jadi yang tepatnya yang mana? Keduanya itu Pak. Keduanya. Kan ada dari proses pembelajaran dan proses implementasi. Oke, ketika Bapak ada di posisi ini, Bapak belajar dan implementasi kan? Ya. Menjadi siswa. Betul ya? Nah, ketika ada di proses ini, Bapak mengimplementasi tapi belajar juga kan? Nah, itu masalahnya. Masalahnya kalau 2 variabel harusnya ada 2 garis juga, Pak. Oh. Karena tidak tepat ketika statik itu ada variabel implementasi justru harusnya naik. Variabel belajar juga naik juga harusnya. Menarik. Kita buat variabel itu. Ya, mungkin karena saya juga belum ada rujukannya, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak ya. Apa-apa, nanti kita kasih rujukannya. Tapi yang penting Pak Asep memahami konsep berpikirnya, kehidupannya seperti itu yang kita... Ya, kalau saya menjelaskan seperti Bapak, saya pasti akan jelaskan seperti Bapak. Dan saya juga menjelaskan seperti itu. Cuma kalau visual itu akan membutuhkan arti karena garis itu akan membutuhkan arti yang mendalam. Kalau 2 variabel saya pikir akan ada 2 garis. Ya, kalau yang Bapak sebutkan tadi, jadi garisnya akan berbeda arah itu nanti. Makasih Pak. Ya, saya tampung itu untuk ininya. Untuk masalah nilai-nilai atau daur dulu sebelum saya ke sana. Tadi daur hidup ada yang refleksi ya Pak ya? Ya. Oh, daur belajar ada yang refleksi. Refleksi ini adalah proses yang Bapak lihat tadi. Ini keseluruhannya adalah proses keseluruhan reflektif, proses reflektif. Jadi reflektif itu Bapak tidak berhenti hanya dengan mengalami saja. Banyak orang yang ketika dia mengalami, dia berhenti. Udah selesai. Tetapi proses ini menggambarkan proses refleksi. Daur hidup itulah proses refleksi yang kita bilang dalam arti besarnya. Jadi mengalami, ungkapkan. Tadi saya ketemu elaborasi loh, Pak Cok bilang begitu. Itu Pak mengungkapkan. Diolah dengan apa yang terjadi di kondisi pada saat ini. Membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya untuk memerdekakan, tadi ada yang bilang, memberikan pilihan. Bu, kita terapkan di anak-anak. Kita kasih dia pilihan. Kacau kelasnya. Belajar lagi. Pak Cok, kemarin saya kasih pilihan kacau, begini. Oke, bagaimana cara memberikan pilihan yang kemarin? Apa yang dipersiapkan sebelum dan sesudah memberikan pilihan? Lagi kemudian mendapatkan teori mengalami. Daur belajar inilah konsep refleksi yang sebenarnya. Jadi Bapak bisa pakai bahwa kalau mau tanya refleksi itu macam apa? Lakukan daur belajar itu adalah gambaran umum dari sebuah refleksi. Artinya kalau Bu Sri yang tadi kan sudah melakukan ini tadi saya begini perasaannya begini lakukan begini itu sudah melakukan proses refleksi secara utuh. Nah, mudah-mudahan itu menjawab. Kalau saya mundur ke yang ini lumayan jauh ya ke proses apa tadi Pak? CGP ya, kenapa tidak ada ketuhanan? Kalau saya sampaikan yang tadi Bapak bilang bahwa apa yang saya sampaikan semua adalah nilai-nilai ketuhanan. Benar ya Pak ya? Ya, jadi melekat ke sana. Itu jawaban saya. Jadi semua nilai yang saya sampaikan, semua nilai dari guru peran ini adalah juga nilai-nilai ketuhanan yang ada di sana. Di mana nilai ketuhanan itu juga melekat pada kita. Oke. Kalau begitu Pak, kalau begitu nanti eksplisit dari bahasa ketuhanan itu kan jadinya implisit menurut Bapak. Kan? Betul. Tetapi akan banyak semua nilai yang Bapak sampaikan juga akan jadi nilai implisit sebetulnya kalau berharap itu baik semua gitu Pak. Jadi kalau saya sih usulkan ini muncul karena justru menjadi highlight yang paling besar ketika itu dimunculkan sebagai bentuk eksplisit, orang-orang akan jadi akan jadi paham. Justru karena banyak implisitas terhadap nilai-nilai keagamaan, inilah yang terjadi sekarang di kondisi negara kita saat ini atau kondisi lingkungan saat ini. Ini karena banyak implisitas dari bahasa ketuhanan, Pak, gitu. Jadi kalau bahasa ketuhanan itu muncul di setiap bidang pasti akan menjadi lebih banyak perhatian ke arah sana, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau saat ini saya yakin ketuhanan sudah muncul di banyak bidang ya Pak ya. Tapi Bapak bisa lihat sendiri.
Tapi Bapak bisa lihat sendiri apa yang terjadi pada saat ini. Artinya begini, konsep ketuhanan yang saya pahami adalah ketika Bapak Ibu melihat guru-guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, mendukung, yang ketika dia menjalankan nilai, menjalankan peran-perannya, tugasnya sebagai guru ini ya Pak ya, ada itu nilai-nilai ketuhanan juga. Tapi saya tangkap pesan Bapak tadi, dan itu menarik bahwa Pak Asep ingin semua nilai, semua sisi, semua ini tuh ada nilai-nilai ketuhanan yang secara eksplisit untuk dimasukkan ke sana untuk memberikan peran kepada ini. Terima kasih Pak Asep. Ini menarik nih masukannya untuk kita bawa diskusikan bersama tim nanti di sesi-sesi refleksi setelah ini. Oke, terima kasih. Saya udah sampaikan ini dari CGP Angkatan 1. Oh ya? Wah. Terima kasih. Sampai CGP Angkatan sekarang 3 ya Pak ya? Iya. Butuh waktu ya. Berarti Bapak harus mencoba lagi bagaimana supaya bisa menggerakkan gitu Pak. Lingkaran pengaruhnya berarti harus diperbesar nih Pak Asep untuk kemudian. Makanya mau mulai dari pacok nih. Siap. Ini pesannya udah saya catat di sini untuk kita bahas, menarik sekali. Ibu Istiqomah tetap mengangkat tangan. Jadi oke lah, saya kasih waktu kesempatan satu lagi. Silakan Oke. Istiqomah. Oke, terima kasih Pak Cok. Begini Pak, kita kan harus memberikan pilihan pada murid gitu ya. Ya. Katanya kalau guru merdeka itu kan harus memberikan pilihan pada murid. Nah, tapi ketika kita implementasikan, kita memberikan pilihan misalnya, hai anak-anak besok kita mau belajar pakai Google Meet ya, atau kalian mau ibu kasih materinya secara asinkronus misalnya langsung di Google Meet misalnya. Anak itu pasti mintanya yang mudah Pak. Jadi mintanya itu pakai ini aja Bu, materinya aja Bu, letakkan di GCR gitu. Nah jadi dan itu pun ketika saya itu sebagai guru mapel. Nah ketika saya sebagai guru wali kelas itu juga keluhan dari teman-teman itu yang ke saya, anak saya yang 9G misalnya karena di bawah namanya 9G gitu. Itu anak saya, Bu Is, anak pian ini kalau diajak Google Meet kenapa nggak ada yang mau ya? Padahal materinya itu mereka nggak pada menguasai. Ketika evaluasi belajarnya banyak yang salah gitu. Ketika saya ajak Google Meet itu mereka juga sedikit yang masuk. Nah, jadi sehingga ada beberapa teman-teman juga yang bilang Bu Is, yang anaknya nih 9G ini banyak yang nggak ngerjakan tugas ini Bu Is, ini yang PPKN, ini yang prakarya, ini. Akhirnya saya gini, anak itu kalau dikasih pilihan kenapa jadi nilainya yang lebih mudah dan sehingga ada pelabelan. Nah pelabelan ini benar apa enggak gitu, bahwa anak itu malas gitu loh Pak. Karena lebih banyak mereka lebih suka dengan main game. Sehingga dengan pembelajaran dia nggak begitu konsentrasi, akhirnya tugas-tugas evaluasinya nggak dikumpul. Akhirnya saya bingung, saya harus marahkah atau gimana gitu. Karena saya di satu sisi saya sebagai guru mapel pengen membuat anak itu ya pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pilihan gitu di satu sisi. Tapi di satu sisi saya sebagai wali kelas, ini banyak sekali anak-anak saya yang nggak ngerjakan yang prakarya, PPKN, ini. Akhirnya saya mumet sendiri. Saya harus mengenai satu-satu, nggak mungkin juga karena terlalu banyak yang mau di ini. Kalau manggil misalnya anak satu, karena misalnya Ade tidak bermasalah dengan mapel saya gitu, tapi dia bermasalah dengan 3 mapel, 4 mapel gitu. Akhirnya kan saya harus, kalau saya dekati satu-satu pasti membutuhkan waktu yang banyak sehingga saya juga tidak terlalu fokus dengan itu saja. Saya juga pelatihan, saya juga guru mapel, saya juga ibu rumah tangga, saya juga. Jadi saya akhirnya kalau belan itu benar enggak Pak? Misalnya membuat anak ini malas gitu loh. Karena apa? Ketika saya telepon, pulsa ada, orang tuanya juga loh. Sudah Bu, orang tuanya dihubungin juga katanya anak itu sudah mengumpul, tapi ternyata tidak mengumpul. Dan itu enggak 1-2 anak, karena saya juga wali kelasnya bingung gitu loh Pak. Ini saya mau kumpulin, ini hari Selasa, besok ini saya mau kumpulin. Nah di saat itu saya tuh mau marah atau apa gimana, saya harus ini dengan ke anak saya itu gitu loh. Ya
ketika anak dikasih pilihan, responnya cepatnya gimana enaknya, gimana yang paling gampangnya gitu loh Pak. Nggak mau yang susah dibimbing, ini enggak. Itu yang jadi bingung saya Pak. Ya sudah Pak itu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Istiqomah. Ibu, mohon maaf mengajar mata pelajaran apa? Saya 2 Pak, IPA sama prakarya Pak. Oke, Karena prakarya link. Kalau seandainya, if I need you to choose, do you want to have this session in Bahasa Indonesia or do you want to have this session in English for the 90 minutes? What will be your choice, Bu Istiqomah? Bahasa Indonesia. So you want it to be Bahasa Indonesia, ya? Yes. Because it is so much easier for you to understand what's going on. So what I'm going to say here is a natural thing, itu adalah hal alami. Jadi Ibu, kita aja merefleksikan kepada diri kita waktu belajar, kita ingin melakukan pembelajaran dengan cara-cara sesuai yang memudahkan kita. Betul ya? Sehingga tidak ada yang salah sama sekali ketika anak-anak memilih cara-cara yang memudahkan dia dalam belajar. Artinya memberikan pilihan cara belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan si anak, itu adalah hal yang hal yang wajar sekali, bahkan itu hal yang alami untuk kita lakukan. Ini yang kemudian kita harus mundur dulu sejenak. Ketika Ibu Istiqomah ada pilihan, kemudian langsung keluar pemikiran cepat, malas. Nah, di sana akan menentukan nanti langkah-langkah berikutnya. Padahal di suatu tempat, di Bali, di sebuah sekolah, namanya Sekolah Diatmika, kita memberikan pilihan yang itu. Ada satu anak masuk ke Google Meet, ada yang buatnya di classroom, ada yang buatnya di kebun, ada yang sedang banyak sekali mereka melakukan dengan cara-cara mereka sendiri. Ketika cara-cara itu bukan menjadi masalah, cara menyelesaikan sesuatu, cara membuat sesuatu bukan menjadi masalah, tetapi proses belajar mereka dan hasil belajar mereka yang penting, maka Ibu tidak akan kemudian menganggap proses ini sebuah masalah. Yang kemudian terjadi permasalahannya Ibu adalah hasilnya, ya kan? Ini hasilnya yang tidak ada, anak-anak tidak belajar, tidak. Jadi kita lokalisasi dulu. Apakah memberikan pilihannya yang membuat anak-anak malas? Atau apanya sebenarnya akar permasalahan itu? Sehingga inilah fungsi berpikir lambat itu kita prosesnya seperti tadi yang saya sampaikan. Tadi kita analisis dulu ini sebenarnya apa ya anak-anak. Nah, yang saya bilang tadi kan ketika memberikan pilihan, sebelum memberikan pilihan dan sesudah memberikan pilihan itu pun kita bukan berarti langsung memberikan pilihan begitu saja kepada anak-anak. Tetapi kita mempersiapkan. Contohnya Ibu sudah ingin mengajarkan 2 blended. Satu ikut Google Classroom, satu ingin Google Meet, tapi Ibu sudah mempersiapkan dulu sebelumnya konsep itu. Jadi kita tidak menawarkan dulu pilihannya, padahal kita tidak siap melakukan itu, maka yang terjadi adalah kita bingung bagaimana cara mengakomodasi anak-anak. Sehingga kesiapan Ibu penting ketika memberikan pilihan. Sekarang kita udah paham konsepnya harus memberikan pilihan kepada anak-anak untuk memudahkan mereka belajar. Ketika anak-anak mudah belajar, tujuan Ibu tercapai. Justru Ibu malah senang. Oh ternyata dengan saya melakukan ini, anak-anak mudah belajar. Cepat dia memahami ini. Cepat dia mengkonsep hal-hal ini. Jadi itu adalah nilai plus sebenarnya. Nah persiapan itu yang kemudian kalau dia ketika saya berdiam planning gitu, merencanakan sesuatu. Nanti kalau ini anak-anak pasti ada yang perlu ini, mereka kemampuannya udah ada yang di sini, berarti materi yang saya kasih ini. Bagi yang belum kemampuan di sana, saya akan memberikan materi yang ini. Anaknya ini. Oke, berarti saya siapkan dulu. Nah, gitu. Jadi prosesnya ada di situ. Contoh ada anak yang suka pemainnya sepak bola, minatnya, kemudian ada yang anaknya suka memasak, ada yang juga anaknya suka menggambar. Ketika memberikan produk akhir, Bapak Ibu bisa nanti bilang, satu produknya mau buat poster, boleh. Ada yang mau buat PowerPoint, silahkan. Temanya ada 2, olahraga dan kemudian tema memasak. Kalau dalam bahasa Inggris, contohnya dia membuat karangan naratif. Bisa naratif topiknya yang berbeda-beda, tetapi konsep naratifnya itu sama.
pilihan-pilihan itulah yang saya maksudkan perlu dicermati. Artinya dia dapat pilihan, tetapi juga ibu siap terhadap pilihan yang. Jadi jangan datang-datang ke sekolah, anak-anak mau ini atau mau itu. Saya mau ini, dua kita nggak disiapin. Nanti kitanya yang keteteran di sana. Jadi konsep, kayak saya tadi bilang, konsepnya sederhana, memberikan pilihan. Tetapi hati-hati, sebelum memberikan pilihan ada analisis yang kita berikan, setelahnya pun ada analisis yang kita berikan. Jadi mudah-mudahan itu cukup bisa menjawab. Waktunya 30 menit sudah hampir melewati, Bapak Ibu mohon maaf sekali, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Saya akan kirim Padlet, link untuk Padlet di ibu-ibu, Bapak Ibu, silakan mengisi link tersebut tentang tadi ada 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari di sesi elaborasi ini, dan 1 hal yang ingin Bapak Ibu segera terapkan besok gitu ya kepada di anak-anak. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mengisi, dan dengan ini saya juga mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu. Terima kasih sudah membersamai selama 90 menit. Pak Asep, terima kasih juga sudah membersamai kami. Kalau masih di sini boleh dong Pak Asep memberikan motivasi penutup sebelum diakhiri, Pak Asep. Oke, Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Yang bisa mengaktifkan kameranya saya minta untuk mengaktifkan, setelah itu saya akan mohon pamit. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, Halo, Pak. 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Halo Pak, sebentar Pak. Halo. Oh Pak Kasim, nggih. Ya, mohon maaf Pak. Tadi saya terlambat masuk lewat 5 menit karena saya jadwalnya jam 1.